Baik, Assalamualaikum Nah, warahmatullahi tunggu wabarakatuh. dulu, Pak. Masih Selamat banyak yang masuk. malam semuanya. Ya, ini karena bincang-bincang talk show santai, kita nggak terlalu resmi ya. Kita dalam memperingati Hari Buruh Internasional. Jadi kita juga sebagai yang mengaku menjadi tenaga kerja, ya ikut merayakan ya. Meskipun memang persiapan kita sangat mepet, tapi memang makna dan intinya adalah untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Ya, Eh, sebelum kita mulai, mungkin nanti kita akan pembukaan oleh Dr. Roy sebagai ketua, dan kemudian nanti akan acara kedua selanjutnya yaitu eh, talk show di mana kita akan saya sebagai moderator sebagai sekjen akan memandu acara sampai selesai. Ya, acaranya santai tapi serius. Ya, ini acara ini sudah sesi kedua, di mana sesi pertama kita ke tanggal 10 dan berhasil eh, menjaring hampir 325. Memang ini menjadi konsekuen dan komitmen kita di mana program kita adalah memberikan satu edukasi, sosialisasi, dan advokasi terhadap teman-teman pekerja nakes dan medis di rumah sakit. Ya. Eh, ada beberapa personil ya, pengurus pusat di mana di sini sudah ada beberapa orang yang memang sudah bergabung sambil nanti menunggu yang lain. Ya, di mana di sini ada Dr. Roy nanti akan memperkenalkan, kemudian Dr. Erdiansah, Ibu Natali, Pak Sukendar, kemudian Ibu Mary, Ibu Dewi, dan lainnya yang lain sambil menunggu. Baik, untuk menghemat waktu dan mengefisiensikan waktu eh, untuk acara malam ini, saya serahkan untuk pembukaan kepada Dr. Roy sebagai ketua. Silakan, Dok. Oke, selamat malam semua teman-teman, rekan-rekan yang sudah hadir ya. Eh, di acara Zoom ya, Zoom talk show lah dibilang. Talk show, kita mau bahas tentang eh, beberapa hal pada kesempatan ini. Sebelumnya, eh, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam rekan-rekan yang warahmatullahi menyempatkan diri pada kesempatan malam hari ini untuk bisa hadir di acara eh, talk show ya, Bang Gegen ya. Ya, Talk show tentang membahas tentang nasib eh, rekan-rekan kita ya, 249 tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai ya, yang kita sama-sama tahu eh, dan dikagetkan lah ya pada kesempatan beberapa bulan ini tentang dikabarkan bahwa yang namanya rekan-rekan nakes kita di Kabupaten eh, Manggarai itu dipecat karena menuntut kenaikan gaji. Selama 40.000 tuh mas paginya. Loh, Wih, ya, 249 orang ya. Jadi eh, sebetulnya kalau kita kaget ya nggak kaget-kaget amat ya sebetulnya ya soal tentang hal ini ya. Karena memang posisi tenaga kesehatan itu ya baik yang bekerja di eh, institusi pemerintah maupun di institusi swasta itu sangat 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 rentan ya posisinya ketika berhadap-hadapan sama yang namanya baik pemilik rumah sakit maupun manajemen rumah sakit maupun yang namanya misalnya di rumah sakit pemerintah berhadapan dengan struktur manajemen rumah sakit ataupun sama kepala daerah ya. Ya, yang menarik yang eh, apa namanya dari
berita tentang teman-teman kita, rekan-rekan kita di Manggarai, ya, ini yang mecat bupati, ya. Ini kalau dari beritanya, bupati memecat 249 tenaga kesehatan setelah yang namanya menuntut kenaikan gaji. Jadi kalau dari beritanya memecat itu artinya udah dipecat gitu ya, udah dipecat karena mereka penyebabnya mereka apa namanya menuntut kenaikan upah ya. Ini eh, apa namanya sangat 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 miris ya, sangat 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 miris gitu ya. Pertama satu ya, satu eh, walaupun mereka non ASN, artinya status kerja mereka di situ tidak terlindungi oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Karena dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu tidak boleh ya yang namanya mecat itu, apalagi mecatnya gara-gara demo ya. Karena di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan demo itu dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Jadi nggak boleh dipecat itu gara-gara demo ya. Dan kalau yang namanya pemutusan hubungan kerja itu ada implikasinya tuh. Ada resikonya ketika pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan yang namanya karyawannya. Ini kalau di swasta seperti itu. Nanti akan dibahas sama eh, Ibu Darsina Nainggolan ya. Gitu. Nah, tapi pertama concern dari saya mendengar berita ini adalah pertama satu itu ya, tenaga kesehatan, tenaga medis ya, itu walaupun dia bekerja di institusi pemerintah ternyata tidak terlindungi ya. Kedua, yang namanya eh, banyak yang bilang, oh ya berita-berita, oh tenaga kesehatan nih, kita kekurangan nih tenaga kesehatan nih ya. Kementerian Kesehatan tuh selalu bilang gitu nih, kita kekurangan dokter, kekurangan perawat, kekurangan apa tenaga medis yang lain ya. Tapi ternyata nggak sesuai omongannya. Kalau kekurangan kan artinya harusnya ini ya diperlakukan dengan baik ya. Kalau yang namanya kita tuh yang namanya eh, barang ini langka gitu ya, harusnya kan diperlakukan dengan baik, hak-haknya diberikan gitu ya. Tapi ini enggak juga gitu. Ternyata perlakuannya ke pada tenaga kesehatan ya sama aja gitu ya. Enggak ada juga yang namanya perlindungan terhadap mereka gitu ya. Harusnya kalau kekurangan ya jangan asal main ini dong ya, sembarangan diperlakukan dengan sewenang-wenang gitu ya. Ini yang harus kita cermati ke depan, dan keberadaan serikat pekerja ini ya adalah untuk melakukan pembelaan, melakukan advokasi ya, melakukan upaya-upaya untuk pertama satu untuk mencegah ke depannya hal seperti ini tidak boleh terjadi ya. Bukan hanya pemecatannya ya, ya. Yang saya dengar itu di sana mereka itu berapa gajinya Bang Gegen? 400. 400.000 ya. Waduh, luar biasa itu ya. Itu saya mau bilang di sini itu bupatinya, kalau Kementerian Kesehatan tahu itu ya, ASN di situ apa perawat atau tenaga kesehatan di situ digaji 400.000 ya. Berarti memang dari sisi pemerintah kotanya maupun Kementerian Kesehatan ya, kalau kalau tahu ya digaji seperti itu ya, ini memang nggak benar ya. Artinya kebijakan kesehatannya tentang yang namanya upah atau remunerasi terhadap yang namanya tenaga kesehatan non ASN itu benar-benar harus dikoreksi ya. Kalau saya bilangnya dikoreksi secara keras malah gitu ya. Jadi ini harus menjadi poin utama gitu ya. Karena belakangan sebelum namanya Undang-Undang Nomor 17 diterbitkan ya, banyak yang bilang kan, oh dokter kurang, perawat kurang, bidan kurang. Tapi ya kalau kelakuannya seperti ini, yang namanya perlakuannya seperti ini, ya
kasihan dan rugi tenaga kesehatannya ya. Yang namanya berlomba-lomba nanti dibuka, yang namanya misalnya akademi keperawatan, dokter-dokter juga dibuka, tapi perlakuan dan perlindungan eh, terhadap hak-haknya sebagai pekerja itu tidak dilindungi. Ini artinya ya banyak kerja-kerja yang harus kita lakukan sebagai serikat pekerja untuk yang namanya di dalam waktu-waktu ke depan ya. Makanya saya eh, kebetulan di sini saya lihat ada kawan Sunarno ya dari Kasbi ya. Saya kemarin mengatakan kepada beliau agar kita dilibatkan untuk dalam yang namanya gebrak ya, karena saya pikir isu-isu kesehatan ini bukan hanya harusnya jadi konsumsi tenaga kesehatan juga ya. Solidaritas dari pekerja-pekerja lain gitu ya, baik manufaktur dan lain-lain, ini kita butuhkan dan kita harus bisa bergerak bersama seperti bareng mereka ya, bareng rekan-rekan pekerja sama pekerja untuk memperbaiki kondisi apa namanya lingkungan pekerjaan dari tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia. Saya belum tahu tuh ya di sana upah minimum provinsinya berapa ya Bung Gegen ya untuk yang namanya NTT ya. Oh, UMK-nya berapa ya? Apa atau kalau ada yang tahu ya, tapi 400.000 saya pikir nggak ada ya. Indonesia yang ada UMK yang 400.000 itu nggak nggak ada ada. ya. Nah ini yang ambigu, selalu ambigu yang namanya di kesehatan ini. Kita sering banget tenaga kesehatan, tenaga medis, terutama dokter, perawat yang nggak mau dibilang pekerja, ya. Tapi lihat ya, upahnya aja jauh daripada yang namanya pekerja manufaktur, rekan-rekan pekerja manufaktur ya. Dan saya yakin yang namanya jaminan-jaminan yang diterima teman-teman manufaktur jauh lebih baik daripada yang namanya tenaga kesehatan secara umum di Indonesia, terutama untuk rekan-rekan yang bekerja di klinik, bukan di rumah sakit ya. Begitu. Kemudian saya minta eh, untuk kepada rekan-rekan yang hadir pada saat ini, ya kita sama-sama bergerak, sama-sama bekerja ya untuk yang namanya berjuang demi kesejahteraan dan perbaikan kualitas lingkungan pekerjaan di teman-teman, rekan-rekan pekerja medis dan kesehatan. Ini tujuan utama dari dibentuknya Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan di Indonesia. Supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi, ya, dan kita bisa mengangkat harkat dan martabat eh, seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia. Kita berjuang untuk supaya tidak terjadi dan supaya ada perbaikan, ya. Dan kita harus bisa berkolaborasi secara bersama dengan rekan-rekan pekerja secara umum ya, supaya kita bisa ke depannya bisa bergerak bersama-sama baik di level lokal maupun di level nasional dengan satu tujuan yaitu perbaikan eh, kesejahteraan khususnya pekerja medis dan kesehatan dan seluruh pekerja di Indonesia secara umumnya. Begitu pembukaan dari saya, Bang Gegen. Saya terima kasih untuk teman-teman yang hadir ya. Ini ada kendala, mohon maaf sebelumnya ada kendala Zoom-nya ini jadi apa namanya Iya, link Zoom-nya berubah-berubah ya. Tapi iya, nggak iya. apa-apa, yang penting Nggak semangatnya ada. kita datang ke pada malam ini untuk yang namanya saling tukar pikiran dan saling mengenal ya supaya tujuan utama kita tadi bisa tercapai di kemudian hari. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Dokter Roy, terima kasih paparannya dan tadi sedikit sudah disampaikan mengenai sesuai dengan topik malam hari ini kita akan berbicara tentang kasus yang di Manggarai. Bagaimana korelasinya dengan kesejahteraan. Nanti sambil jalan. Memang ini dok, adalah yang saya baca eh, ketentuan di Mendagri tentang gaji RT aja sekarang di DKI udah 2,5 juta. Di Bogor itu udah 600 RT. Nah, makanya saya pikir ini yang menjadi rujukannya seperti itu, apalagi kita yang sebagai tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan. Bahkan
Menteri itu sekarang sudah mau membuka 3 rumah sakit yang di IKN, Papua sama Surabaya. Ya, tentu itu menjadi ironis ya. Tadi seperti kasus di Manggarai, kok ada pemecatan sementara ini sekarang lagi membuka 3 rumah sakit ya, yang besar-besaran Jadi ya. itu ya Bang Gegen, saya tambahin sedikit lagi ya. Jadi ironis banget ya Ya, kita nih ya. Menteri Kemenkes bilang tenaga kesehatan kurang gitu. Kalau mau diperbanyak tapi yang namanya eh, kesejahteraannya seperti ini, oh, Kesatuan Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia akan menjadi organisasi pertama yang melakukan perlawanan. Saya bisa yakinkan itu, gitu ya. Kalau kondisinya tidak ada jaminan apapun, ya, dan bisa terjadi berulang seperti teman-teman di Manggarai ini, ya, kita dari Serikat Pekerja siap yang namanya mengadvokasi teman-teman dan siap yang namanya melakukan perubahan, gerakan perubahan untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia. ya, betul dok. Eh, inilah yang maksud kita juga memang mungkin teman-teman yang pada malam hari ini ada yang mungkin baru bergabung, ini menjadi satu apa namanya tujuan kami. Dokter ini adalah ketua umum, di mana beliau eh, sangat konsen dalam perjuangan untuk nakes dan medis karena kita tahu bahwa kalau kita berbicara soal profesi, ya profesi kesehatan terutama, kita nggak akan berbicara soal kesejahteraan. Yang berbicara adalah aspek lain. Nah ini yang harus dipahami mungkin dok ya. Nanti sambil jalan kita akan bahas seperti itu ya dok ya. Ya, Oke, baik. Sebelum kita nanti pada santai, nanti saya akan memperkenalkan dulu nih Ibu Darsina Nainggolan. Beliau adalah pengurus pusat di Serikat Medis dan Nakes. Beliau adalah perawat dan kebetulan beliau juga sudah banyak malang melintang dalam perburuhan. Ya, ya lebih baik kita perkenalkan diri. Silakan Bu Darsina Nainggolan. Ya, selamat malam Pak Gegen, Dokter Roy, Malam. selamat malam dan teman-teman semua ya. Ini perkenalan pertama buat kita dan saya sangat apresiasi sekali karena selama ini saya memang kebetulan saya memang sudah pensiun. Saya bekerja tadinya di Rumah Sakit MMC dan sekarang saya pekerjaannya menjadi lawyer dan bergerak di bidang penanganan tenaga kerja khususnya tenaga kerja kesehatan ya. Tapi sebelumnya eh, saya dulu aktif di Serikat Farmasi Kesehatan, Parkes. Nah, tapi karena habis pensiun, saya mengundurkan diri. Dan kebetulan teman saya Mbak Musaropah mengajak saya lagi dan ini adalah satu kesempatan karena memang di dunia serikat pekerja nakes itu sangat belum kita temukan yang cukup tangguh ya. Ini apresiasi sekali sama Dr. Roy mau memberikan waktunya jarang-jarangnya mau seorang dokter ikut ambil bagian di membentuk satu serikat pekerja. Kita ada 20 tahunan lebih saya ikut di Farmasi Kesehatan, Dr. Roy dan juga ya. Pak Gegen ya. Jadi ini memang tidak mudah buat kami yang sudah berpuluh tahun aktif di dunia tenaga serikat pekerja untuk menggabungkan nakes dan medis itu untuk gabung di serikat pekerja itu bukanlah pekerjaan mudah. Tapi dengan harapan saya berharap dengan organisasi ini kita bisa maju dan akan Amin. lebih berkembang ya Dokter Roy ya. Karena memang tidak mudah untuk merangkul nakes dan medis. Hampir 20 sekian tahun saya Dokter Roy menjadi aktivis di farmasi kesehatan. Ya, itu yang membuat saya terpanggil kenapa saya juga menjadi seorang saat ini pengacara untuk menangani kasus-kasus tenaga kesehatan khususnya. Mungkin apalagi karena tadi ada kasus di Manggarai begitu tergelitik hati ya. Sampai 249 di PHK. Nakes loh. Nakes ini bukanlah seperti profesi biasa. Untuk satu nakes aja bisa menamatkan beberapa gitu. Oke, perkenalkan saya namanya Darsina Nenggolan. Saya sudah pensiun saat ini, tapi pekerjaan rutin saya saat ini adalah sebagai pengacara, juga sebagai dosen di Upper Rumah Sakit PGI Cikini, dan juga menggeluti mungkin pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Gitu mungkin Pak Dokter. Itu dulu mungkin perkenalan di awal ya. Semoga hubungan ini semuanya bisa berjalan langgeng dan lebih besar organisasi yang akan kita bentukin. Demikian kali perkenalan Pak Gegen dan Baik, teman-teman terima semua. kasih Ibu Darsina. Ini juga peserta makin makin malam makin naik nih. Oh iya. Nggak apa-apa. Ini kelihatan juga eh, apa namanya satu proses. Baik, eh, mungkin ke Dokter Roy dulu nih dok. Tadi kan Dokter Roy sudah membuka mengenai kasus di di Manggarai. Saya mungkin ini banyak juga anggota baru nih dok. Eh, Mungkin bisa dipaparkan misi visi kita ini ke depan apa? Tadi secara garis besar Bu Darsinah juga udah sampaikan ya 20 tahun prihatin sebetulnya ini suatu kebanggaan. Saya juga bangga. Kenapa saya ikut di organisasi ini? Sebetulnya saya eh, ada beberapa organisasi yang memang bergerak di dalam satu profesi, tapi eh, tidak meninggalkan identitas saya, tetapi saya masih bergabung juga di sini. Nah, ke Dokter Roy, silakan dok untuk Ya, jadi mempertegas visi terima kita. kasih Mbak Gegen ya, teman-teman semua. Oh ya, tadi saya juga belum memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang. Saya eh, seorang dokter. Tamat, saya angkatan 96 ya. Jadi zaman zaman Pak Harto awal itu dulu saya cukup aktif lah berorganisasi. Termasuk saya yang utama concern saya pada saat itu bergerak adalah sektor pekerja buruh. Jadi ini sebagai informasi ya. Satu May Day 98 dan May Day 99 itu diselenggarakan ini memperingati Hari Buruh ya. Ini buat saya di hari raya nih ya. Tapi kebetulan izin Bang Sunarno, ini ada sahabat baik saya dari Kasbi ini Bang Sunarno nih ya, luar biasa nih ya. Jadi izin saya hari ini sebetulnya sakit pinggang nih gara-gara badan saya gendut ya. Jadi eh, udah agak susah nih kalau yang namanya ikut rally lagi. Dulu kita 98 tuh memang concern terkait perburuan di Indonesia ya. Dulu ada kasus Marsinah ya, dulu saya ingat di Tangerang tuh kita mimpin yang namanya PT Adi sama PT Nikomas tuh pemogokan ya. Banyaklah ceritanya ya. Dan kebetulan eh, dulu itu yang aktif bergabung memang ya di Serikat Pekerja sekarang ini di SPTMKI ya. Dulu tuh dokter-dokter, sekarang ya bersyukur udah menjadi dokter semua. Ada dokter Fuad Muhammad Jindan, ada dokter Dani Pati Rajawane, ada dokter eh, Primartanto Wibowo ya. Ya jadi, nah cuman kami ini memang dulu sempat bikin Serikat Dokter Indonesia, tapi rata-rata tenaga medis itu susah. Betul kata Bu Darsina itu. Mereka nggak mau dibilang pekerja. Jangankan ya apalagi buruh gitu ya. Padahal nasibnya sekarang ya terutama ya dibandingin sama teman-teman yang bekerja di manufaktur di daerah Cikarang tuh saya dekat sekali sama KPBI, FSPMI ya. Itu jauh lah ya. Apalagi jangankan perawat lah, dokter yang kerja di klinik itu kalau dibandingin sama teman-teman yang buruh manufaktur ya, terutama perusahaan-perusahaan Eropa, jauh ya. Saya bisa bilang jauh. Apalagi rekan-rekan manufaktur tuh mereka dapat yang namanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan lain-lain. Nah, semua itu berkat perjuangan konsisten berpuluh-puluh tahun ya. Di sini saya kebetulan senang ya ada Bang Sunarno di sini ya. Jadi itu akibat perjuangan yang konsisten selama puluhan tahun. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk yang namanya membentuk Serikat Pekerja Tenaga Medis ini? Karena terus terang ini bareng Bang Gegen ya, bareng Bang Kendar nih, terus bareng Bu Mary, ya ada Bidan Amidasari di sini ya. Jadi waktu perjuangan Undang-Undang Nomor 17 kemarin kami itu ditantang lah sama teman-teman semua, Bang. Ayolah kita buat. Masa apa namanya teman-teman yang pekerja manufaktur bisa, kita nggak bisa, ya. Saya bilang yang intinya harus sadar dulu bahwa kita ini pekerja, ya. Mau kita embel-embelnya dokter, kayak mau perawat, bidan, S1, S2, S3, S7, ya selama kita bekerja dan kita tuh menerima upah, kita tuh adalah pekerja, ya. Sehingga apa yang terjadi di lingkungan kerja kita itu harus kita perbaiki, ya. Dokter ada nggak yang punya jaminan yang namanya
keselamatan kerja, misalnya kerja di klinik atau di rumah sakit, jarang. Ya, saya bisa jamin di klinik itu nggak ada yang punya. Ya, perawat apa begitu. Ya, jadi kita jauh sekali ketinggalan sama teman-teman pekerja manufaktur. Ya, ya. Tapi saya bersyukur ya, walaupun kita ini belum semaju teman-teman pekerja manufaktur, dalam beberapa bulan organisasi ini dibentuk, ya, saya sudah bisa lihat konsistensi dari rekan-rekan perawat, bidan, dokter, semuanya udah saya bisa lihat. Ya, tinggal bagaimana kita rute kita ke depan ini, bagaimana kita konsisten mengadvokasi, membantu teman-teman kita ada masalah, ya, sama berjuang untuk yang namanya merubah kebijakan negara ini, ya, supaya bisa berpihak pada pekerja, termasuk pekerja medis dan pekerja lainnya di Indonesia. Itulah namanya kemarin kenapa saya bilang kita butuh yang namanya front perjuangan bersama, butuh bergabung supaya yang namanya kita bisa sama-sama belajar dan bekerja bareng sama teman-teman di sektor manufaktur dan lain-lain ya, sambil kita ubah nih ya. Mereka ini pengalaman perjuangannya luar biasa ya. Saya terus terang ketinggalan lah, walaupun di awal-awal itu termasuk orang yang membidani gitu ya, tapi sekarang udah ketinggalan jauh lah ya sama rekan-rekan semua. Jadi saya bersyukur ya, intinya kita bukan hanya pengennya perbaikan itu di level yang namanya lokal ya. Kita pengennya level nasional dan itu sifatnya berubah adalah kebijakan ya. Tapi dari bagaimana caranya ya kita harus mendorong perubahan kebijakan ya. Kita harus terlibat dalam yang namanya perubahan kebijakan tersebut ya. Mungkin nanti ada yang namanya di provinsi itu ada yang namanya apa? Eh, Komite Upah ya, Bung Sunarno ya. Ya, kita bisa ikut kasih masukan ya, ya. Terus yang namanya isu-isu yang dibawa oleh rekan-rekan tenaga apa yang manufaktur kita bisa ikut yang namanya mendesakkan tuntutan-tuntutan kita gitu. Ya, kebetulan ya mungkin di level teman-teman serikat pekerja mungkin baru ini ya yang benar-benar isinya itu ya benar-benar pekerja medis dan kesehatan. Saya tahu Farmalkes, tapi itu rata-rata dia eh, misalnya pabrik pabrik obat gitu ya, dia Ya, buruh kimia. manufakturnya itu yang ikut anggota ya, Mm. bukan yang namanya dokter dokter spesialis gitu ya. Jadi saya bersyukur organisasi ini one of a kind ya, one of a kind, satu-satunya gitu ya. Kita bukan organisasi profesi, kita adalah serikat pekerja, serikat buruh, serikat bekerja atau serikat buruh kesehatan. Saya kalau ditanya orang, saya dokter profesinya, tapi saya pekerja, saya buruh. Gitu. Saya mendapat upah atas pekerjaan yang saya lakukan. Oleh karena itu, mau berapapun upah yang saya terima, saya tetap buruh, saya tetap bekerja. Terima kasih Bang Gegen, kurang lebih seperti itu dulu. Oke, Dokter Roy. Kebetulan ini ada Bang Sunarno, Ketum Kasbi nih. Kebetulan kemarin waktu rapat di Gebrak sana ketemu sana. Dan tadi pagi saya sempat turun karena lihat, wah seru sekali. Terus bergeser ke GBK, jadi saya nggak ikut ke sana, Bang. Saya mantau di Imam Bonjol, kemudian ke Air Mancur situ, dan saya lalu saya ke Sudirman. Ya, baik. Mungkin Bang Sunarno bisa memberikan satu Nobita, ulasan Magic kembali. Hotel Play. Pernyataan Sintayong pede banget. Gue lagi positif. Saya yakin kalau Mas. Nih kebetulan ada Bang Sunarno, langsung ditodong aja Bang Gegen nih. Ya. Ya, halo. Apakah Itu kedengaran suara bicaranya saya? lagi di mute. Ya, Tes, silakan. tes, Tes tes, bisa. tes. Halo. Ya, kedengaran, kedengaran Bang. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, Malam. kawan-kawan semua, Bapak Ibu, yang saya hormati, Bung Roy, dan juga Bung Gerardus, atau Bung Degen. Eh, Maaf, saya agak terlambat tadi, jadi saya baru sampai ini. Jadi tadi selesai aksi jam 7 di eh, istana, ya meskipun nggak bisa sampai di depan istana, kita hanya sampai di patung kuda. Jadi baru selesai sekitar setengah 7 lah. Jadi. Saya baru sampai di sekretariat Tangerang. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari Buruh sedunia kepada Bapak Ibu kawan-kawan semua. Dalam momentum Hari Buruh ini, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan, mudah-mudahan bisa segera kita menangkan. Bapak Ibu kawan-kawan yang saya hormati, saya tadi mungkin saat di jalan itu mendengar terkait kasus atau permasalahan yang terjadi terkait dengan tenaga kesehatan di Manggarai, kurang lebih ada 249 ya, 249 orang yang menuntut kenaikan gaji atau kenaikan upah. Ya, saya juga sebenarnya agak prihatin juga sebenarnya. Ini tenaga kesehatan adalah pegawai atau petugas ya, dari pemerintah, tapi ternyata gajinya lebih rendah dari teman-teman buruh, khususnya di industri manufaktur. Kalau kita lihat dari informasi yang saya terima itu, upah yang diterima oleh Bapak Ibu kurang lebih antara 400.000 sampai 600.000 per bulan ya. Ya. Dan sedangkan besaran UMK untuk di Manggarai, Manggarai itu kan Nusa Tenggara Timur, itu sebesar untuk 2024 ini 2.186.000 koma sekian. Ya. Jauh sekali ya, buset, besar tuh buset. Ya, jadi ini ya luar biasa menurut kami. Gitu. Kalau kami aja ya, buruh di industri manufaktur, kalau ada kekurangan katakanlah 100.000, itu ya pasti kita tuntut. Apalagi ini kekurangannya itu luar biasa, itu berapa persen? 80% itu kekurangannya. Kan ini luar biasa. Kalau dihukum ketenaga kerjaan, kekurangan pembayaran upah itu termasuk adalah pelanggaran, itu pidana. Kita bisa melaporkan ke pengawas ketenaga kerjaan di Disnaker ya. Kalau sekarang ini pengawas ketenaga kerjaan itu di tingkatan provinsi. Gitu. Dan kita bisa membuktikan ya kalau ada slip gaji, ada kekurangan dengan pembuktian itu kita bisa menyampaikan kepada pengawas ketenaga kerjaan. Dan pengawas ketenaga kerjaan itu nanti akan mengeluarkan nota penetapan atas kekurangan upah. Nah, kalau di industri manufaktur, setelah pengawas ketenaga kerjaan itu mengeluarkan penetapan itu, maka si perusahaan ini wajib untuk membayarkan kekurangan atau kekurangan upahnya tadi. Kalau perusahaan tidak membayarkan, maka ini sangat mudah bagi teman-teman buruh untuk melaporkan sebagai tindakan pidana. Makanya kalau buat teman-teman buruh,
kalau sampai ada perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMK, ya, buruh pasti akan mengancam melaporkan perusahaan sebagai tindakan pidana tadi. Akhirnya banyak perusahaan yang akhirnya membayarkan. Bahkan kekurangannya itu, misalnya selama berapa tahun gitu ya, itu bisa dirapel. Ya. Kami di Serikat Buruh sering memenangkan itu. Kami sering memenangkan itu. Jadi ini normatif sebenarnya kalau bagi kami di industri manufaktur. Nah, saya tidak harus membedakan juga gitu ya. Jadi dulu kami juga pernah menangani kasus teman-teman bidan desa PTT. Jumlahnya ribuan. Yang pernah masuk KASB itu ada 16.500. Rata-rata gaji mereka itu juga antara 400 sampai 750.000 per bulan. Itu pun pembayarannya per 3 bulan sekali, gitu. Kadang lebih ditunda-tunda. Nah, singkat cerita, kami organisir bidan desa itu. Ya, sampai akhirnya semua masuk di namanya dulu Forbides, Federasi Organisasi Bidan Indonesia. Sebelum kami memperjuangkan tentang status hubungan kerja, kami memperjuangkan dulu soal upahnya atau gajinya. Dan itu juga cukup efektif waktu itu. Karena akhirnya dari Kementerian Kesehatan, Menpan RB, Mendagri juga kita datengin, terus waktu itu Menko Polhukam kita datengin, KSP kita datengin, ya semua setuju dengan gaji, ada kenaikan gaji buat mereka. Ya meskipun ini ya mungkin di beberapa daerah agak ini ya mungkin berbeda-beda gitu, pada waktu itu. Tapi akhirnya sebelum teman-teman bidan ini diangkat menjadi PNS, akhirnya gajinya itu juga bisa dinaikkan. Tapi kuncinya itu ada di tadi pengorganisiran. Karena jumlahnya mereka yang luar biasa itu kan ini kan menjadi ancaman juga gitu bagi pemerintah. Kalau sampai terjadi mogok bidan desa, ya, mereka tidak mau melayani pekerjaannya di desa-desa, terutama kan kalau bidan desa itu banyak di desa-desa tertinggal juga ya, yang jauh dari kota. Itu efeknya luar biasa. Saya sih maksud saya menyampaikan seperti ini. Saya nggak tahu teman-teman ya khususnya yang seprofesi dengan kawan-kawan yang 249 ini di daerah kota-kota lain atau di kabupaten-kabupaten lain itu apakah juga sebenarnya bisa diorganisir gitu. Karena ini ada kejadian menuntut upah, menuntut gaji justru di PHK atau dipecat, apakah itu juga tidak memicu gerakan di antara teman-teman yang seprofesi itu. Karena sesungguhnya pemerintah itu akan takut ya kalau terjadi mobilisasi besar-besaran atau efeknya itu pasti akan luar biasa. Nah, untuk kasus kawan-kawan khususnya di Manggarai ya, yang sekarang ini kalau saya mendapatkan informasi itu kan kawan-kawan juga sebenarnya sudah bergerak kemana-mana itu kan, Menkes mungkin DPR juga itu, dan mereka saya yakin juga punya rekomendasi. Tinggal sebenarnya itu perlu tekanan-tekanan dalam bentuk audiensi. Jadi kawan-kawan bisa keliling kemana aja gitu. Selain tadi ke instansi-instansi pemerintah, kemudian kawan-kawan juga bisa ke lembaga-lembaga yang dianggap
bisa membantu gitu ya. Ada mungkin ada lembaga bantuan hukum, ada YLBHI, mungkin ada Komnas HAM, terus artinya lembaga-lembaga itu semua bisa kita libatkan untuk mengawal proses perjuangan dari kawan-kawan ini. Saya yakin dukungan dari kawan-kawan dari organisasi lain atau lembaga-lembaga lain juga akan bisa dilakukan, gitu. Termasuk nanti kalau saya kan di Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, saya ini mengorganisir buruh-buruh di sektor manufaktur, termasuk juga mungkin di perkebunan, di pertambangan, di konstruksi, dan juga sebenarnya di publik, di sektor publik. Karena ada bidan desa, ada penyuluh KB, ada juga penyuluh perikanan. Dan saya yakin dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan ini pasti juga akan mendapatkan respon yang baik. Dan terutama kawan-kawan mungkin nanti juga perlu mengagendakan, saya nggak tahu ya apakah memungkinkan atau tidak, aksi bersama gitu. Aksi bersama yang dilakukan oleh kawan-kawan yang di PHK atau yang dipecat ini, termasuk mengundang dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain, organisasi-organisasi yang lain, di momen tertentu yang ke depan gitu ya, perlu dijadwalkan secara khusus, kita bisa membantu untuk konsolidasikan juga kepada kawan-kawan yang lain. Dan barangkali juga ada, tadi saya lihat ini ya, ada bidan pendidik, ya, itu yang bakal diberikan SK pengangkatan P3K, dan saya pikir itu juga satu nasib dengan kawan-kawan. Ini pasti nanti dampaknya juga akan luar biasa. Saya juga ingin meyakinkan bahwa karena kawan-kawan ini juga berprofesi, ya artinya masyarakat yang bekerja di pemerintahan. Sementara katakanlah mungkin bupati yang memecat itu ya juga sebagai pengabdi kepada masyarakat juga. Sebenarnya setiap warga negara itu kan berhak ya untuk mengabdi kepada negara, diberikan hak dan kesempatan yang sama, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh semena-mena. Dan ini poin penting. Nah, selain nanti katakanlah di nasional, perlu juga adalah yang dilakukan ya barangkali juga mungkin sudah, tapi perlu dipastikan lagi. Tokoh-tokoh masyarakat daerah setempat gitu. Kan barangkali kan kalau teman-teman itu kan sekabupaten Manggarai ya. Sekabupaten Manggarai artinya punya dukungan dari masyarakat juga yang itu juga saya pikir sangat penting untuk diajak secara bersama-sama. Bagaimana bisa ikut memberikan dukungan solidaritas untuk membantu perjuangan dari Bapak Ibu semua. Nah, ini poin penting. Jadi kita sebagai warga negara ini berhak juga untuk bekerja gitu, untuk mengabdi kepada pemerintahan. Tapi karena kita sudah bekerja, maka kita juga berhak mendapatkan upah atau gaji yang layak, setidak-tidaknya sesuai dengan UMK yang berlaku di daerah tersebut. Jadi sehingga tidak ada diskriminasi sesama kaum pekerja. Ya meskipun Bapak Ibu bekerja di pemerintahan barangkali ya, sementara buruh bekerja di swasta. Tapi kan kita itu kan memang perlu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah kalau tidak dari gaji itu dari mana? Sementara kita juga sudah bekerja dari pagi ya, sampai sore, bahkan mungkin sampai malam, ya, sampai pagi lagi, gitu. Dan juga diberikan deadline ya, atau tanggung jawab yang sama gitu ya, seperti pegawai-pegawai di pemerintahan lain. Ya saya kira mungkin itu pendapat saya.
Dan pengalaman perjuangan kami ini, ya tentu ini harus kami tularkan juga, terutama mungkin soal semangat atau konsistensi dari di saat kita memperjuangkan kebenaran gitu ya. Karena kami meyakini itu adalah sebuah kebenaran. Ya, kawan-kawan juga harus yakin. Karena kami yang di luar aja yakin bahwa itu sebuah kebenaran. Karena pemerintah menggaji dengan sebesar itu tuh kurang. Udah Ya, pasti kurang. lebih banyak Kan yang nggak dimaling. sesuai. Iya. Yang dikorupsi aja banyak ya kan. Yang Ya, dikorupsi oleh mereka itu. Jumlahnya lebih besar. Tapi ini untuk menggaji ya pegawai yang mengabdi kepada pemerintah justru kurang. Saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa itulah kebenaran itu memang harus kita perjuangkan secara konsisten. Ya, walaupun langit runtuh, kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Siap, Selamat malam. Mudah-mudahan perjuangan bisa kita menangkan. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sunarto, Bang Sunarno. Ini adalah apa namanya inspirator kami juga, ya. Ya, terima kasih karena memang ini supaya pemahaman terhadap medis dan nakes menjadi satu pemahaman yang penetrasinya luar biasa, Bang. Nah, nah ini nanti dari aspek sisi legalitas normatifnya nih, Ibu Darsina akan menjelaskan. Sebetulnya selama 20 tahun ini pemahaman saya pun tahun 97 98 ketika Orde Baru runtuh, saya ikut dengan Muktra Papahan dan saya diketawain sebetulnya Bu Darsina. Anda itu buruh, bukan profesi. Lah, apa bedanya? Saya 2 minggu saya dididik di Ciloto tentang apa namanya kepemimpinan, dan saya sampai hari ini pun komitmen bahwa perjuangan itu memang tidak akan mengenal lelah dan memang hasilnya kita akan menikmati sama-sama sebetulnya. Seperti Bang Sunarno bilang bahwa beliau mendukung perjuangan kita, dan kata Bang Roy juga bahwa ini loh misi visi kita mempersatukan dalam sejarah mungkin ini ya. Saya lihat organisasi kita bisa mempersatukan dari seluruh seluruh nakes ya. Kalau kita tahu ya, Undang-Undang 17 2003 memang kita SDM kesehatan menjadi 3, Bang. Ya, meskipun 3 dipeta-petakan, tapi saya kira semangat kebersamaan inilah yang mestinya kita bawa. ya. Ya, Mau ya, nambahin sedikit Pak Gegen. Jadi siap. tadi juga ada yang di chat ya, ada teman-teman dari bidan ya. Saya bilang sekali lagi yang paling penting adalah kalau yang namanya kita mau memperbaiki itu kita harus berjuang ya. Ya, Perjuangan itu hasil atau tidak berhasilnya, dan hasilnya ya terutama hasilnya itu bukan karena kebaikan pemerintah. Ini yang harus dicatat satu ya. Dan kita nggak bisa yang namanya mendapatkan itu kayak dapat durian runtuh gitu ya. Tiba-tiba kita koclok sekali langsung jatuh gitu, nggak bisa ya. ya, Perjuangan tuh butuh proses sampai yang namanya menemukan keberhasilan. Salah satu yang menarik dari disampaikan Bung Sunarno tadi ya, mereka tuh ke Kemenkes, ke KSP, ke Kemenaker, semua, tapi tujuannya satu, ya, tujuannya berhasil gitu, ya. Jadi dan ini bukan karena kebaikan yang namanya pemerintah. Pemerintah itu yang namanya kewajibannya bayar yang ya, namanya rakyatnya yang bekerja yang namanya di sektor pemerintah, ya. Itu kewajiban, ya, bukan kebaikan itu kewajiban, ya. Jadi kita menuntut itu bukan menuntut kebaikan, tapi menuntut kewajiban dari pemerintah, ya. Itu yang harus dicamkan oleh teman-teman sekarang semua, ya. Kita menuntut yang namanya perbaikan kondisi kelayakan lingkungan pekerjaan kita itu ya harus yang namanya dilakukan tanpa henti, dengan yang namanya stamina yang kuat, dengan yang namanya keyakinan yang kuat juga, ya. Kalau berhasil itu bukan kebaikan apa kayak pemerintah yang jadi kayak malaikat gitu ngasih kita kebaikan, bukan, ya, tapi karena perjuangan. Toh perjuangan. hanya karena perjuangan. Itu yang saya mau tekankan di sini. Terima kasih Bung Sunarno sudah membagikan sedikit apa namanya pengalamannya ya. Dan percaya sama teman-teman bidan ya. Dan saya ini salah satu kritik saya untuk Kementerian Kesehatan. Saya terbuka sekarang ini bilang, kalau memang kurang ya tenaga kesehatan itu baik dokter,
maupun yang namanya perawat bidan perlakukan dengan baik, ya. Jangan ngomong kurang aja, ya. Buka yang namanya eh, sekolah kesehatan di mana-mana, termasuk untuk dokter, perawat dan lain-lain, tapi begitu keluar dikasih upah murah, ya. Ini nggak boleh, ya. Ini warning untuk Kementerian Kesehatan, untuk Kementerian eh, Pendidikan, ya, dan Kementerian Tenaga Kerja. Ini tiga kementerian ini harus kita benar-benar kita cermati dan kita evaluasi nih, ya. Jangan hanya bilang, wah kita kekurangan perawat, kekurangan dokter, Indonesia darurat tenaga kesehatan, darurat macam-macam, tapi gajinya 400.000, sepertujuh dari gaji buruh manufaktur di daerahnya. Ini kan ngawur, ya. Jadi ini tambahan sedikit dari saya. Lanjut Ibu Darsina Nainggolan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, Dr. Roy. Silakan Bu Darsina. Oh iya, terima kasih ya Pak Gegen, Dokter. Dimut, dibuka mute dulu. Oke. Ya. Karena saya sangat apresiasi sekali, termasuk tadi Pak Sunarno ya Pak, karena saya pernah menangani kasus di Medan 110 perawat yang sudah 25 sampai 34 tahun. Dan sampai sekarang karena bukan saya yang meneruskan sudah 4 tahun terkatung-katung Pak. Ya. Tapi saya sampai di Snaker saya masih mendapatkan dan apesnya peristiwa itu terjadi 4 tahun yang lalu. Saya hanya mengambil karena saya diminta tolong hanya untuk menyelesaikan sampai di Snaker karena kasusnya di Medan, teman saya seorang pengacara, dia Mantap, tidak Bu. mengetahui dunia kesehatan, dunia perumahan. Jadi 3 tahun hanya untuk mengambil anjuran dari Disnaker ini sangat sulit sekali, Pak. Ya, karena rumah sakit tersebut menjadi sapi perah daripada Disnaker. Jadi 110 dan sampai sekarang nasibnya terkatung-katung. Syukur-syukur nanti kalau seandainya peristiwa ini kasus ini masih mereka kasih ke kita, saya akan bawa mungkin ke organisasi kita ini, Pak. Ya karena memang kendalanya di situ. Mereka kemarin kalah di PHI cuma dapat 0,5. Wah, Putusan dari PHI. Nah, yang mau saya bagi share di sini juga karena saya 33 tahun di rumah sakit, Pak. Saya tertarik sebenarnya ini karena banyaknya tadinya masalah-masalah di dalam dunia tenaga kerja khususnya kesehatan. Hati saya tergelitik. Rata-rata pengusaha selalu menyatakan tenaga kesehatan nggak perlu pintar, yang penting bisa diatur. Nah, memang dengan kita ikut organisasi seperti ini ada resiko. Saya tidak pernah punya jabatan apapun karena saya selalu oposisi, menegakkan kebenaran. Jadi ada pepatah bilang sekali macan tetaplah macan, jangan pernah menjadi kucing lagi. Tapi kita mesti ya. Jadi sebagai tenaga kesehatan kita mesti profesional di bidang kita. Kadang banyak kita menjadi serikat buruh, kita menjadi barbar. Jadi di rumah sakit pun image-nya kenapa susah sekali mengajak para tenaga kesehatan ikut organisasi di benak mereka bahwa buruh itu kasar, arogan. Sementara kita di dunia tenaga kesehatan memang dididik etikanya mungkin beda ya. Jadi agak sedikit bertolak belakang. Nah, yang kita mau bahas di sini masalah legalitas. Selama ini dunia kesehatan memang banyak undang-undang yang menjadi payung hukumnya. Misalnya keperawatan, medis, baik rumah sakitan banyak. Tapi dengan adanya mungkin Omnibus Law saat ini itu kan sudah di sudah tidak berlaku lagi. Tapi mungkin tadi saya agak kurang memahami ya Pak Dr. Roy masalah Undang-Undang Nomor 17 yang terbaru karena saya belum membaca sebelumnya. Tapi yang saya ketahui bahwa Undang-Undang medis, kedokteran, keperawatan, perumah sakitan kelihatannya itu sudah dicabut ya. Jadi kita sekarang ini patokan dari tenaga kesehatan di dalam menyelesaikan segala persoalan itu kita jadi sudah menggunakan cipta kerja. Digabung jadi.
Iya, digabung dokter. Itu yang saya tanggapi ya, apa? Yang itu saya tanggapi. Makanya saat ini karena di benak tenaga kesehatan kita ini bukan buruh. Selalu dibilang seolah-olah kita beda. Padahal sekarang undang-undang diperlakukan untuk kita ini sudah sama. Harusnya mari kita bersatu, ya kan? Apapun yang dia sarankan teman-teman kita yang katanya notabene buruh dan kita mungkin nakes, apalagi medis, itu masih alergi. Setiap kita bilang buruh, buat mereka itu tidak akan mau masuk pembicaraan di situ. Kebetulan saya juga ikut alumni, Ikatan Alumni Rumah Sakit Cikini itu 2000 orang anggotanya, Dokter Pak Roy. Ya, dan saya salah satu dulu sebagai wakil ketua umum. Jadi saya memang sosialisasikan, kalau kita tidak berjuang, maka akan terkikislah ini tenaga kesehatan. Karena sekolah kesehatan itu mahal ya, Dokter Roy dan teman-teman semuanya. Beda dengan profesi lain. Nah, jadi kalau kita tidak, apalagi tunjangan keperawatan, tunjangan-tunjangan kesehatan itu sangat minim sekali. Nah, seperti Dokter Roy bilang tadi, buruh jauh lebih besar penghasilannya dibanding kita orang kesehatan. Buruh bisa mendapat sekian kali lipat bonus di akhir tahun. Saya paling tinggi di rumah sakit saya bekerja, padahal rumah sakit elit paling tinggi saya dapat bonus 1 bulan gaji per tahun plus THR. Apa yang harus saya banggakan? Ibaratnya pangkat jenderal gaji kopral. Gitu ya Pak Dokter ya. Jadi, nah, mari sama-sama ini membuka wawasan kita. Jadi saya agak vulgar bicara ya Dokter Roy, makanya saya di Medan waktu kemarin dulu Ya, ya. ini menarik nih Bu. Pangkat jenderal, gaji kopral. Betul, ini mantep nih. Betul. Cocok. Ya. Nah, itu yang saya mau rubah mindset para tenaga kesehatan. Buat apa kita bergaya sok jenderal, sok malu-malu kucing, bilang dari kita, oh saya bukan buruh. Padahal gaji kita lebih besar, gaji apa buruh atau ibaratnya itu pekerja blue collar ya. Dokter Roy, kita maunya white collar. Karena kayaknya ini kita agak elit. Mungkin pekerjaannya lebih bersih. Padahal upahnya, Dokter Roy mungkin nyicil rumah tipe 21 pun agak sulit. Nah, jadi mari teman-teman, mungkin apalagi sekarang ini Undang-Undang Ciptaker kita buka wawasan kita. Kalau kita mau meningkatkan supaya kita tidak hanya berkesan tadi, hanya saya bangga menjadi seorang tenaga kesehatan, tapi pemerintah tidak menghargai kita dalam bentuk rupiah. Gitu Dokter Ray. Memang tadi mungkin suatu saat kita ketemu atau mungkin ada pertemuan sesudah organisasi kita ini Dokter Ray terbentuk, memang agak lebih enak juga kalau offline ya akan lebih banyak diskusi-diskusi atau pengalaman yang akan kita berbagi gitu. Jadi teman-teman semua bahwa sekarang ini bahwa payung hukum kita itu sudah pakai Ciptaker. Kalaupun tadi katanya teman-teman yang dari organisasi mana, saya sangat mendukung, syukur-syukur masih bisa kembali ke Undang-Undang Tenaga Kerja itu masih jauh lebih baik. Pesangon yang pernah saya urus selisihnya hampir 50 juta kalau sempat di PHK. Per ini dibanding Ciptaker dengan Undang-Undang 13. Dan apalagi tenaga kesehatan nanti kalau memang benar ini akan berlanjut menjadi outsourcing seumur hidup. Ya kan 5 tahun perpanjang 5 tahun. Padahal tadinya tenaga kesehatan tidak bisa menjadi outsourcing. Betul. Hanya tenaga-tenaga tertentu yang bisa. Tapi sekarang ini kelihatannya Dokter, maaf tadi saya bilang saya belum membahas sampai Undang-Undang Nomor 17 tadi yang 2023. Tapi saya hanya melihat secara mengikuti gambaran luas bahwa nanti katanya tenaga perawat itu sudah menjadi outsourcing. Apalagi kebanggaan yang kita miliki kalau memang kita tidak berjuang. Jadi sekali berjuang jangan pernah mundur. Walaupun resikonya apapun yang kita hadapi menegakkan kebenaran, semuanya mesti punya resiko, tapi yakin dan percaya kalau kita lurus dan tegak melakukan pekerjaan kita, saya yakin Tuhan selalu menyertai setiap pekerjaan kita. Gitu mungkin kali ya Dr. Roy dan Pak Gegen. Jadi gitu. Ya. Luar biasa Ibu Darsina. Ini Ya, memang ini menjadi fakta dan pengalaman memang Bu Darsina. Ini menjadi permasalahan kita semua nih sebetulnya. Baik, ini sudah tidak sabar teman-teman ingin bertanya sebetulnya dan tadi sudah ada. Mohon izin Pak Gegen, saya mau komentar dikit. Oh, sebentar, Bang Riki, sebentar. Tadi sudah ada beberapa chat yang sudah masuk dan sudah ada dijawab langsung oleh Pak Ketum. Sebelum Pak Riki, saya Bu Mary dulu mungkin. Pak Riki, ini apoteker nih. Dia tadi banyak perawat. Sebentar ya, Pak Riki. Monggo, Bu Mary, dibuka Baik, kameranya. Oke, terima kasih Pak Sekjen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Sekjen, para Nah, narasumber, dan semua yang hadir ikut serta pada Zoom malam ini. Saya sedikit menambahkan tentang honorer tenaga kesehatan di daerah. Jadi kalau boleh jujur, sebetulnya masalah honorer di daerah tenaga kesehatan ini maksud saya, itu tidak hanya kemudian menjadi sebuah problem yang harus ditangani oleh Kementerian Kesehatan semata. Jadi ini juga terkait barangkali juga dengan kementerian yang lain. Jadi lagi-lagi persoalan kita di lapangan adalah koordinasi lintas kementerian ya. Jadi mungkin ini menjadi PR juga bagi Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenpan RB begitu ya. Mengapa? Jadi begini, mulai dari awal perekrutan tenaga honorer kesehatan di daerah, itu monggo silahkan dicek ya. Eh, Kebanyakan ini ya, yang saya tahu, itu adalah oknum-oknum pejabat yang kemudian bukan merekrut ya, menawarkan atau jadi secara tertutup begitu, ya bisa dibilang dominan unsur KKN ya. Kemudian calon-calon tenaga honorer ini ada yang dipungut ya, sekian juta, ada yang puluhan juta gitu ya, ada yang 25 juta, ada yang 40 juta ya, tergantung masing-masing. Sehingga dari awal perekrutan seperti itu dan di kemudian hari tidak bertanggung jawab terhadap status, terhadap nasib, masa depan, dan eh, berapa termasuk gaji itu tidak ada kadang-kadang tidak ada kesepakatan yang jelas, tidak ada kesepakatan yang tertulis. Dan biasanya juga masyarakat awam itu karena sudah punya image tertentu sebagai pegawainya pemerintah ya. Ini saya bicara konteksnya di daerah ya. Notabene mereka juga tidak semua punya pengetahuan yang cukup gitu. Sehingga oke-oke saja dengan penuh semangat meskipun ditarik biaya sekian puluh juta rupiah juga oke, walaupun tidak jelas nanti gajinya berapa ya. Jadi saya pikir ini kesalahan juga bisa menjadi agak kompleks karena dimulai dari sejak awal. Nah, sehingga nanti akan dengan mudah ketika ada pergantian pejabat atau pergantian kepala daerah, ya makanya mudah saja untuk kemudian tiba-tiba menghapus gitu karena merasa menjadi beban daerah yang sebetulnya juga berawal dari dilakukan oleh oknum-oknum pejabat setempat gitu. Nah, ini jadi perenungan juga supaya kita lebih holistik ya dalam menilai gitu. Jadi persoalan tenaga kesehatan honorer di daerah itu ada benang ruwetnya itu seperti itu gitu. Jadi kalau tidak kita sisir ya, kita pecahkan persoalan itu juga dengan kementerian yang lain, ini akan terjadi terus, akan seperti ini itu mudah sekali. Jadi pejabat yang baru, apalagi kepala daerah akan dengan mudah saja gitu, karena tidak tahu asal muasal gitu, karena perekrutannya juga nggak resmi gitu. Jadi nggak tahu asal muasal mereka dan merasa tidak bertanggung jawab. Nah itu, tapi ini terjadi, ini real di daerah. Jadi begitu, Pak Ketua, Pak Gegen, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat terima malam. kasih Bu Mary. Ini melengkapi berita dan sebetulnya ini memang menjadi perjuangan kita bersama. Baik, kita ke Bung Riki. Monitor Bung Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Bapak senior, izin monggo. Pak Ketum, izin para senior semuanya, izin para rekan-rekan, junior maupun senior. Jadi saya tadi izin mau menambahkan, ada beberapa yang tadi setelah dikatakan itu, ada beberapa saya yang setuju, ada yang nggak setuju. Contoh yang barusan dikatakan sama Bu Mary, itu memang adanya seperti itu. Contoh di kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang kecil-kecil, memang ada seperti itu, mereka menawarkan kepada mereka-mereka adik-adik kita yang
fresh graduate ya terutama, itu yang menjadi sasaran empuk sekali, yang dimana mereka ini walaupun kasarane enggak berstatus resmi ya, tapi yang penting kerja, yang penting berseragam, sehingga sampai rela untuk mengeluarkan uang dengan acara non sewu dalam tanda kutip sogok menyogok seperti itu. Dan itu memang bukan perekrutan secara resmi, tapi mereka menawarkan oknum-oknum ini. Dan menurut saya yang dirugikan itu pada dasarnya itu ya mereka-mereka aja yang mau. Jadi artinya kita harus mulai dari pendidikan, mulai dari tingkat kuliah. Kalau menurut saya itu kita harus menanamkan bagaimana cara kita menegosiasi terkait pendapatan, hasil gaji dan apapun itu. Karena saya yang membandingkan sendiri, saya yang lulusan D3 perawat, dan saya juga lulusan sarjana hukum. Di pelajaran S1 hukum di kampus saya itu ada pelajaran seperti itu. Dan masuknya itu ke dalam lingkup hukum ketenaga kerjaan. Nah, di sini konteks korelasinya ada beberapa teman-teman perawat itu yang nggak mau dikatakan sebagai buruh karena alasan kita profesi kita ini. Itu ya kalau menurut saya tetap bagaimanapun kalau bukan pemilik ya tetap buruh. Contoh, saya sekarang alhamdulillah kebetulan menjabat sebagai corporate in-house lawyer di salah satu PT sewa menyewa alat berat di Surabaya. Di situ saya sangat mengetahui, padahal PT Pak sudah gede banget. Ya saya nggak bisa menyebutkan, mungkin bisa nanti dilihat di medsos saya ada di situ. PT yang saya naungi ini jujur memang masih belum mampu untuk memberikan gaji UMR Surabaya yang sekarang itu seharusnya 4,7 juta. Gaji yang mereka tawarkan, gaji yang mereka berikan itu cuma 3,5. Tapi karena kita bekerjanya di bagian yang perusahaannya, ya kita kan lebih memilih kita dapat gaji yang bulanan, Pak. Gitu. Jadi mau nggak mau kita seolah-olah menutup mata, menutup telinga. Artinya, ya pada main aman dewe-dewe. Perjuangan kita pun di kursi dewan pun itu tidak segampang itu. Kalau kita nyalek, itu pun kalau jadi. Kalau jadi pakai partai, umpama DPR ya kan pakai partai. Yang pasti didahulukan itu kepentingan partai, bukan kepentingan profesi kita masing-masing. Kalaupun kita nyalek secara independen, kalau umpama kita jadi. Nah sekarang loh, DPR sama DPD itu ya lebih dipandangnya DPR. Ujung-ujungnya tetap nggak iso, nggak bisa untuk kita mengutarakan pendapat yang belum tentu disetujui oleh DPR. Jadi untuk berjuang secara kursi dewan saya rasa susah. Korelasinya kalau menurut saya tetap harus ditanamkan pendidikan terkait hukum ketenaga kerjaan ini harus masuk ke dalam tingkat pendidikan D3 perawat maupun S1 perawat. Karena nun sewu, di negara seperti ini, negeri Wakanda, ujung-ujungnya duit, Pak. Kita nggak bisa memungkiri hal itu. Kita pun kalau ketika PHI, perselisihan hubungan industrial, ketika kita menggugat, kita sebagai pengacara, kita lebih senang jadi pengacaranya pihak perusahaan. Karena apa? Gajinya jelas, persidang dapat uang, dapat operasional. Ngapunten izin, kalau kita sebagai pengacara, kita menjadi pengacaranya pihak serikat, itu pun kalau ya izin, ini pengalaman saya pernah menjadi pengacara pihak serikat, saya juga pernah menjadi pengacara pihak perusahaan. Yang dapat gajinya jelas itu menjadi pengacara pihak perusahaan, Pak. Ya mohon izin untuk Pak tadi yang Pak bagian serikat tadi. Memang faktanya seperti itu, ujung-ujungnya duit. Ya kita, menurut saya, ada beberapa mungkin pandangan yang berbeda. Tapi tetap kita harus menghargai dan menghormati pandangan orang masing-masing. Mohon izin ya, kalau menurut saya seperti itu sih. Ujung-ujungnya tetap duit dan tetap yo gelem urip soro, yo kudu nang kono terus. Kalau mau hidup sengsara, yo monggo silakan. Intinya kalau kamu menemukan tempat yang tepat, pasti akan dihargai. Tapi ketika stay dan kamu berada di zona biru, ya ngono-ngono ae. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung Riki. Ini pengalaman juga. Baik, ya itu bukan salah satu, sekian masalah yang memang menjadi dilematis ya.
tadi sama Bu Darsina juga sudah kita bahas mengenai posisi buruh, kemudian Saya tuh sedikit juga tambahin Bang Egen ya. siap, Jadi Bang Roy. saya bilang kalau kita Unmute, dimute. makanya saya bilang kalau kita dorong ke masa zaman sebelum reformasi ya, ya ini bernostalgia sedikit ya. Betul yang namanya keadaan yang dibilang sama Bang Riki tadi. Tapi ingat ya, eh apa namanya? Saya yakin dan percaya ya, progres perjalanan teman-teman buruh manufaktur dari zaman itu sampai sekarang itu yang namanya pasti di apa namanya diwarnai dengan apa yang dijelaskan tadi oleh Bang Riki dan lain-lain ya, termasuk yang namanya eh, apa eh, pengacara itu wah, lebih enak jadi pengacaranya perusahaan ya, betul. Tapi dari dulu saya makanya turut ini juga ya, makanya teman-teman kayak Kasbi dan lain-lain itu selalu bergabung sama LBH Jakarta ya, PBHI segala macam. Banyak lembaga-lembaga juga yang bisa kita pakai ya dan punya jaringan di daerah yang bisa bantu perjuangan kita ya. Dan saya yakin untuk lembaga-lembaga kayak LBH Jakarta, PBHI dan lain-lain ini itu eh, soal hitung-hitungan material eh, nomor ke 1000 buat mereka. Ya, itu pengalaman saya ya sampai sekarang. Dan apapun rintangannya gitu ya, jangan membuat kita mundur. Teman-teman buruh manufaktur itu pekerja apa namanya perjuangannya nggak sebentar dan eh, butuh yang namanya ceceran keringat lah. Tapi apa yang dihasilkan oleh mereka sekarang ya, apa yang dirasakan oleh teman-teman sekarang ya, mau dia ikut serikat nggak ikut serikat ya efeknya begitu ya, yang nggak ikut serikat juga ngerasain ya, yang nggak ikut aktif di serikat juga ngerasain, tapi nggak apa-apa ya, minimal teman-teman yang nggak aktif di serikat tuh nggak mau ganggu teman-teman yang aktif di serikat ya. Jadi pasti yang namanya ini pekerjaan pekerjaan kita ini sedikit orang yang bekerja ya, tapi yang ngerasain rame-rame ya, kayak rokok Sampurna tuh ya, enaknya rame-rame gitu, nggak enaknya nggak rame-rame ya. Nah tapi nggak apa-apa ya, memang rata-rata tuh yang terpanggil tuh sedikit ya, yang terpanggil itu sedikit, yang mau berjuang lebih sedikit lagi daripada yang terpanggil. Jadi tapi ya ingat, efeknya itu nanti bukan hanya ke kita, bisa juga ke anak-anak cucu kita dan ke rekan-rekan kita yang di bawah kita ya. Itu saya ini ya. Tapi intinya bahwa yang namanya kita harus sepakat bahwa perjuangan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis itu sudah wajib kita mulai ya. Sudah wajib kita mulai dan wajib yang namanya kita dorong untuk perubahan di lingkungan pekerjaan tenaga medis dan kesehatan. Dan ini harus yang namanya pertama kita eh, melibatkan banyak pihak ya. Tapi kita juga harus make sure di diri kita bahwa kita ini adalah pekerja ya. Relasi kita bukan hanya ke Kementerian Kesehatan aja, tapi Kementerian Ketenagakerjaan ya. Terus kita juga harus terlibat misalnya di Komisi Upah. Kita teriak-teriak soal upah, tapi kita nggak pernah terlibat tuh di yang namanya Dewan Pengupahan ya, bareng-bareng teman-teman manufaktur ya. Kita nggak pernah mau terlibat gitu. Karena kita nggak pernah mau dibilang sebagai pekerja. Ya, jadi saya mau kata nih, ya betul kata Bu Darsina tadi, ya laganya jenderal, gajinya kopral, ya. Jadi apa ya saya bilangnya, kita harus benar-benar sadar diri dulu lah, ya. Kemudian kita bergerak bersama-sama untuk yang namanya tujuan perbaikan kesejahteraan tadi. Ingat ya, organisasi profesi sampai detik ini itu nggak pernah ada yang mendorong seperti ini. Ya, makanya kita buat Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan ini supaya kita bisa berjuang bersama-sama dan bersama-sama rekan-rekan pekerja yang lainnya sebagai suatu
gerakan solidaritas. Ya, saya mau ya ke depannya tidak ada lagi kasus seperti di Manggarai ini. Ya, omong doang, tenaga kesehatan apa namanya eh, langka. Langka, Ya, kita butuh diproduksi banyak-banyak. pecat. Ya, tapi begitu yang namanya kerja, nuntut gaji gara-gara digaji 400.000, dipecat. Kan ngawur itu. Ya, yang bikin kebijakan untuk memproduksi banyak-banyak tenaga kerjanya juga ngawur, tidak memberikan proteksi, ya, apalagi dari sesi pemerintah, ya, tenaga kerjanya juga, ketenaga kerjaan juga tidak memberikan perlindungan, sama ngawurnya, gitu. Ya, jadi saya pribadi jadi lucu nih, ya, kok sedikit nakes, tapi nakesnya nggak diperhatikan dengan baik gitu, ya. Ini baru di NTT, jangan-jangan di Papua di pelosok sana lebih parah lagi, ya. Betul, betul. Saya sih percaya, ya. Ini di Manggarai ini nggak seberapa, kita nggak usah jauh-jauh lah, Jabodetabek juga pasti banyak, ya. Terutama bidan itu, ya. Bidan tuh Jabodetabek masih lebih parah dari perawat itu bidan, ya. Makanya untuk teman-teman bidan segera mengkonsolidasikan diri, ya, segera yang namanya mengorganisir diri, bergabung sama teman-teman semua. Perjuangan kalian tuh bukan hanya perjuangan bidan doang, ya, tapi perjuangan ke tenaga tenaga kesehatan lain. Perjuangan perawat juga bukan hanya perjuangan perawat saja, tapi perjuangan dokter juga. Dokter harus terlibat di situ semua, ya. Kemudian yang kita harus benar-benar mengkoreksi pemerintah yang sekarang, ya, kalau yang namanya mereka belum memberikan yang namanya hak-hak tenaga kesehatan yang harusnya diterima oleh tenaga kesehatan, gitu, ya. Jadi terima kasih sebelumnya Bang Gegen, Bang Riki, Bu Darsina, ya, yang udah memberikan komentar, terus juga Bang Sunar, terima kasih. Baik, Dr. Roy. Eh, ya, itu menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, gimana menurut Bu Darsinah nih? Apalagi kalau di Pasienkes posisi perawat ini kan lebih banyak nih. Saya ingin posisi Barga ini yang gimana, Bu? Di sisi sudut keperawatan nih, saya lihat. Ya, oke. Terima kasih Pak Gegen. Justru saya senang sekali ya adanya undang-undang mempersatukan. Tadinya karena ada undang-undang sebagai payung hukum tiap eh, apa tiap Profesi. profesi dan juga ada organisasi profesi itu kadang membuat kita jauh. Padahal misalnya seperti kami di PPNI, ya kan, ketimbang ada bermasalah PPNI lari kok Pak, ya kan dia tidak mau tempur karena saya bilang tadi, saya di Medan itu Pak, saya bertemu dengan PPNI Sumatera Utara, 110 saya kuasa tunggal Pak di Medan. Nah, saya pergi ke kantor PPNI, kok bisa seperti ini? Gajinya di bawah UMR, Pak. Nah, 34 tahun mereka bekerja. Nah, tapi kalau diajak untuk bersatu, jadi tadi Pak, kami dulu waktu di rumah sakit, saya cuma 10-20 anggota saya, Pak. Tapi gaungnya besar. Seolah-olah rumah sakit tahu bahwa kami besar sekali. Karena mereka tidak mau ikut pendaftaran, mereka tidak mau namanya disebutkan. Tapi mau mengambil keuntungan dari perjuangan. Betul seperti kata Pak Roy. Nah, jadi kita unjuk tombak, mati-mati di kita. Saya nggak pernah punya jabatan apa-apa, walaupun gelar saya 4, Pak. Nggak diakuin. Nah, ya kan? Jadi, tapi setiap ada yang bermasalah di kantor saya sampai detik ini yang lama, pasti akan saya dihubungi minta tolong. Dan dilalanya pihak manajemen selalu bilang, Bu Darsina boleh nggak tidak menjadi pengacara mereka? Sekarang kau pun bisa jadi pengacara, minta pertolongan untuk saya. Siapa duluan itu yang saya pegang. Saya selalu katakan seperti itu, Pak. Karena saya tahu persis kelemahan daripada eh, apa tempat saya dulu bekerja sampai sekarang, Pak. Nah, makanya saya bilang dengan adanya apa ini undang-undang yang mempersatukan kita, suka dan tidak suka, walaupun itu banyak merugikan buruh, ya kan ya Pak Gegen ya dan Dokter Roy ya, ini banyak sekali ini memang Ciptaker ini merugikan kita. Karena saya sudah mengalami menghitung berapa yang saya tolong kemarin Pak, 10 kasus tenaga kerja kami menangkan sampai Mahkamah Agung.
Kami menang yang paling tinggi nilainya. Tapi itu turunnya jauh sekali, 50 juta per kepala terpotong. Kalau dia memakai ini. Jadi saya bilang, mari jangan lagi sungkan. Apalagi ini kita ada organisasi nakes dan medis. Harusnya kita jangan malu-malu kucing. Ya kan, Pak? Nah, kita harus bangga ikut menjadi organisasi. Kalau kita malu-malu kucing, Pak, katanya gini, sekali emas dimanapun Anda dibuang di lumpur sekalipun tetap Anda menjadi permata. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Dan itu saya yakini Pak. Walau saya tidak pernah menjadi pejabat ataupun di rumah sakit. Karena saya agak garis keras. Kalau yang salah-salah. Kalau yang benar saya akan siap untuk melakukan itu. Cuman 20 anggota saya Pak. Tapi rumah sakit gaungnya kalau udah ada namanya Darsina Nenggolan saat itu Pak. Apapun yang saya minta mereka pasti akan setujui. Jadi makanya saya bilang sekali macan tetap macan. Jangan pernah sebentar macan, sebentar kucing. Ini akan menjadi permainan di dalam dunia usaha atau di dunia pekerjaan, Pak. Tapi tadi kita profesional sebagai tenaga kesehatan, kita kinerja kita mesti bagus, Pak. Karena orang akan melihat kita. Jangan nanti dibilang cuma serikat pekerja aja yang diurusin, kerjanya aja malas-malasan. Ini penilaian melulu. Nah, jadi tadi kalau kita bersinar melakukan pekerjaan secara profesional sebagai perawat, otak kita diasah. Mau umur itu nggak masalah. Pengetahuan tetap berkembang, jangan malas untuk belajar. Orang akan acungan jempol, Pak. Lawan-lawan kita pun akan mengacungkan jempol terhadap kita. Apalagi ini, mari sama-sama kita bentuk ini bersama-sama ya, Dr. Roy, Pak Gegen, dan teman yang lainnya. Kita jangan tanggung-tanggung. Kalau mau tempur-tempur, dulu saya seperti itu di organisasi lama, Pak. Karena kami tidak banyak. Saya aja mungkin perawat cuma berapa gelintir, yang lainnya bukan. Akhirnya itu organisasi mati. Akhirnya saya ini. Jadi gitu Pak. Jadi untuk sekarang ini memang tidak mudah membuka wawasan, merubah aparat tenaga kesehatan untuk bisa bergabung. Jadi pelan-pelan kita memberikan contoh yang baik, menunjukkan hasil-hasil Pak. Hasil-hasil yang kinerja kita, oh iya ternyata mereka cukup konsisten. Jangan cuma omong-omong doang seperti kata Pak Prabowo. Ya kan? Tapi buktikan. Apa artinya cuma omong-omong tapi tidak ada di dalam pelaksanaan. Gitu aja mungkin Pak Gegen dan Pak teman-teman semua ya. Baik, Gitu Pak. terima kasih Bu Darsina. Ada kalau saya menambahkan bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sebetulnya. Betul. Ya. Ya, Lebih jadi baik kita tetap terlambat berjuang daripada ya. tidak. Ya, Ya, memang ya lebih baik telat daripada tidak. Jadi itu yang sebetulnya betul. eh, jangan jangan juga sampai istilahnya gini. Kalau dulu kan ada namanya BP7. Sekarang BP9 berangkat pagi pulang petang penghasilan Oh, pas-pasan tinggal penghasilan tinggal pegal. pas-pasan. Nah, Iya, ini iya, iya, betul, Pak betul. Ketua nih Iya. tinggal pegal. Akhirnya itu yang terjadi di mana-mana pelecehan bukan pelecehan sebetulnya tentang upah ya sebetulnya. Ya, ini Betul. di kolom pertanyaan sudah banyak juga nih sebetulnya beberapa ini. Katanya di Sumatera juga masih ada, Bu, gaji bawah gaji UMR nih kata yang nanya. Oh, Mohon di banyak, ya Pak, masih. banyak. Heeh. Iya, mereka rendah sekali, Pak. Makanya kita tadi saya bilang saya terima kasih ada masukan tadi dari Bapak ini. Syukur-syukur nanti dikembalikan ke saya. Saya akan melonggarkan. Karena udah 4 tahun itu kasus nggak selesai, Pak. Karena saya cuma dikontrak saat itu untuk menyelesaikan sampai di snaker. Yang sudah sampai 3 tahun itu sampai waktu Jokowi, Pak. Pak Presiden Jokowi, Pak, saya kerahkan buruh di sana agar anjuran dikeluarkan saat itu. Gitu, Pak. Tapi Ya. yang melanjutkan visi misinya beda Pak, bukan bukan tenaga kesehatan yang mengerti hukum. Jadi pengacara murni kan beda ini apa tuh chemistry-nya nggak nemu Ya, gitu. Jadi sampai 4 tahun mereka belum mendapatkan hasil sampai saat ini. Demikian Pak. Pak baik. Gegen. Ini mungkin ini ada pertanyaan buat ketua nih. Apakah tidak kita gimana rencana kerja sama dari luar negeri ILO dan WHO? Oh ya, saya itu pasti ya nanti ya. Jadi pertama satu ya, kalau kita bicara yang namanya positioning tenaga kesehatan ini sebetulnya kuat sekali, ya, Ya. kuat sekali, ya. Waktu Undang-Undang Nomor 17 itu, kenapa nggak kuat, ya? Bahkan ngancem mogok aja diketawain, karena bukan serikat pekerja, tuh. Kakinya itu nggak sampai ke rumah sakit, ya. Satu-satunya organisasi yang kakinya sampai ke rumah sakit itu cuma organisasi perawat, ya. Dokter enggak, ya, kayak ormas saja, ya.
Yang model-modelnya hampir sama kayak serikat pekerja itu perawat. Dia sampai ke rumah sakit. Cuman perawat doang yang sampai situ. Makanya kalau ngancem mogok, OP itu nggak ngaruh. Tapi kalau kita punya organisasi yang benar-benar nanti bisa sampai rumah sakit, ya, saya yakin dan percaya, ya, kita nggak usah mogok, nggak usah demo aja, kita yang namanya nuntut itu bisa diiniin, ya, di apa menjadi sebuah kebijakan, gitu. Ya, karena kalau yang namanya bayangkan saja kalau yang namanya organisasi itu sampai ke rumah sakit, betapa kuatnya itu, ya, sangat kuat itu, ya, sangat kuat. Jadi makanya kalau dreaming kita nanti pertama kita harus dulu yang namanya anggota supaya banyak, kemudian di tiap-tiap rumah sakit kita bentuk yang namanya organisasinya, ya, supaya nanti kita bisa apa namanya eh, ikut serta di level kebijakan. Kedua adalah apa? Kita harus yang membangun yang namanya hubungan perjuangan bersama dengan rekan-rekan buruh manufaktur dan buruh sektor-sektor yang lainnya, termasuk buruh-buruh sektor jasa, ya, supaya perjuangan ini bukan hanya perjuangan kita, gitu ya. Jadi kalau yang namanya kita berjuang, teman-teman ikut berjuang, ikut menggaungkan perjuangannya minimal, gitu, ya. Kedua, yang namanya eh, relasi dengan ILO dengan segala macam buat saya perlu, ya, perlu, ya, supaya yang namanya eh, relasinya bukan hanya di level nasional tapi di level internasional, ya. Ini terkait juga nanti yang namanya dengan eh, posisi tawar sebuah organisasi, ya, posisi tawar sebuah organisasi. Tapi yang jelas di kepala teman-teman semua yang mau bergabung di Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan, kita ini pekerja untuk yang namanya memperbaiki lingkungan pekerjaannya, jam baik upah, jam kerja, ya. Kemudian ngapain upahnya UMK tapi jam kerjanya 220 jam, ya, nggak ada guna. Ya. Atau jadi harus semua terkait tuh jam kerja, jaminan kesehatan, jaminan layanan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan lain-lainnya itu harus connecting semua menjadi yang saya bilang adalah lingkungan pekerjaannya dari si pekerja medis. Ya, intinya kita harus sadar bahwa kita pekerja dan kita butuh memperbaiki lingkungan pekerjaan kita, termasuk di level kebijakan di pemerintah dan negara kita. Ya, ini tugas-tugas ke depannya. Mari berorganisasi, mari berserikat, mari sama-sama berjuang. Ya, kita adalah bagian dari pekerja, bagian dari yang namanya buruh. Ya, kita harus benar-benar berjuang bersama lah, ya, untuk yang namanya perbaikan ke depan. Ya, terutama perbaikan di level kebijakan. Supaya jangan ada lagi kasus-kasus seperti di Manggarai, ya, kasus teman-teman bidan D4 yang sudah melalui proses Iya. tiba-tiba nggak jadi, ya, Iya itu. itu supaya tidak terjadi lagi. Jadi berserikat itu pertama adalah untuk menuntut yang namanya hak-hak kita, kemudian supaya mencegah, supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Gitu. Ya, itu harapan kita ke depan ya Bang Gegen ya. Siap, siap, siap. Baik, Dokter Roy. Jadi Ini saya minta untuk seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, baik dokter, dokter spesialis dan lain-lain bisa tergabung. Terima kasih. siap. Baik. Mungkin ini gangguan kali ya. Baik. Saya bergeser ke Bu Darsina nih. Izin Pak Gegen. Oh, siap. Dari Gorontalo. Sebelum ke Bu Darsina, silakan Gorontalo dulu. Ini ada Rismunandar Katili. Siap, terima Silakan kasih Gorontalo. Pak Gegen. Siap, terima kasih. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sehat serta sejahtera untuk kita semua.
eh, sebelum saya masuk dalam dua hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya mengenal terkait tentang serikat ini pertama kali dibawakan oleh Pak Sukendar di STKMI. Terus saya mengenal tentang advokasi dan mendalami terkait tentang pendampingan hukum itu banyak belajar di Lembaga Bantuan Hukum Praut Indonesia yang diketuai oleh Pak Direktur Pak Gegen. Serta saya lebih kritis lagi bicara tentang hukum kesehatan karena saya juga belajar atau mengambil S2 hukum kesehatan. Nah, satu poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa terkait tentang isu bidan itu pertama kali di 2023 di bulan Oktober saya pernah menulis tentang lubang hitam ketidakpastian hukum untuk D4 dan S1. Jadi saya kaji berdasarkan perspektif hukum positif kita tentang Permenpan RB tentang jabatan fungsional. Jadi saya tulis sampai hari ini belum ada yang membantah argumen saya karena saya tulis di media lokal, memang saya tulis di media online lokal bahwa D4 dan S1 hukum itu per 2023 tanggal 31 Desember itu sudah beralih jadi dengan Permenpan RB yang baru tentang jabatan fungsional yang baru begitu. Bahwa di situ tidak jelas terkait tentang S1 dan D4. Terus juga kemarin saya juga sempat mengadvokasi lewat LBH PI di Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo tentang rekrutmen P3K. Jadi LBHPI Gorontalo kemarin kita dalam posisi yang menyangga yang lulus. Karena kita kaji, ada dua kategori di situ. Ada THK 2 dengan jabatan khusus. Ternyata secara administrasi memang banyak yang maladministrasi di kabupaten saya. Sehingga putusan yang terbaru dari BKN itu ada 108 untuk Kabupaten Pohuwato yang tidak terima SK dan tidak terima NIM. Begitu. Dan kemarin walaupun kita Lembaga Bantuan Hukum Praut Indonesia yang cabang Gorontalo kita hanya 2 orang, kita dihargai secara baik dan sempat kita audiens langsung dengan Bupati Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Karena kenapa? Memang hari ini kita bicara terkait tentang mengadvokasi dan mendampingi, legal standing adalah yang paling utama sehingga kita bisa masuk di instansi-instansi pemerintah. Itu yang seperti selalu yang diarahkan oleh Pak Direktur Pak Gegen, bahwa legal standing kita walaupun kita tidak banyak, asal kita punya legal standing, itu sangat penting ketika melakukan infiltrasi atau melakukan advokasi serta pendampingan di pemerintah. Jadi kita hanya mengajarkan mereka secara mandiri karena kita kurang anggota, kita ajarkan mereka secara mandiri untuk mengadvokasi karena kan lumayan jauh kantor cabang kita di kota Gorontalo-nya. Kejadian di Kabupaten Pohuwato sekitaran 56 km lah kalau perjalanan kalau kita pulang pergi. Jadi selama 3 bulan kita advokasi dan dampingi secara gratis. Itu rekrutmen P3K kemarin. Terus yang kedua dan yang terakhir bahwa kami juga sangat sepakat ketika hari ini bahwa kita memberikan perhatian kepada kejadian isu nasional itu di Kabupaten Manggarai itu, bahwa memang pemutusan kerja secara sepihak itu memang tidak bisa, walaupun dia sebagai seorang walaupun itu pemerintah selaku bupati itu melakukan pemutusan itu memang sangat tidak bisa diterima serta menggelitik naluri kita yang selalu bicara tentang keadilan serta kesejahteraan khususnya terkait tentang isu-isu tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia. Terima kasih Pak Gegen, sehat selalu. Terima kasih Gorontalo. Ya, ini memang salah satu kasus yang terjadi di sana. Memang inilah kehadiran kita supaya kita bersatu menyamakan persepsi, ya. Ya, seperti Pak Ketua bilang kita harus memang koalisi ya, Dr. Roy. Ya. Jadi penting kita untuk saling bahu-membahu. Ya, seperti tadi Bang Sunarno, Ketua Kasbi juga udah menyampaikan dan menyempatkan hadir. Baik, terima kasih Gorontalo. Nah, kita coba ke Bu Darsina. Ini Bu, pemahaman tentang
peran OP dan serikat nih, ini sampai hari ini masih belum move on nih Bu. Sebetulnya yang punya, seperti Bang Roy tadi bilang, bahwa yang mengupayakan tentang upah itu sebetulnya bukan OP tapi serikat. Setuju nggak Bang Roy? Ini Bang, Nah, sebetulnya tolong gini ya, Bang diluruskan. Diril, ya. Makanya saya selalu bilang gitu ya, bahwa kalau kita yang namanya bicara sama yang namanya di luar, gitu, di sana nggak ada OP. Serikat dokter itu yang dokter yang namanya isinya dokter semua, organisasi yang dibilang di sini sebagai organisasi profesi, itu serikat pekerja. Hmm. Bahkan yang namanya misalnya American Medical Association, ya, itu anggotanya mereka yang negosiasi gajinya, ya, mereka yang negosiasi. Yang aneh itu ya di kita nih, ya, yang aneh di kita, gitu ya. Harusnya memang organisasi yang kalau di kita ini sebagai organisasi profesi, yaitu harusnya kalau kita bicara dokter, ya, dokter itu ya di tempat kerjanya dokter, bukan di rumah, ya. Jadi harusnya kaitannya itu di tempat kerja. Ketika kita bicara perawat, dia bukan perawat pada saat dia lagi di rumah, ya, tapi di rumah sakit, gitu ya. Jadi harusnya jelas gitu. Kayak di luar negeri yang namanya asosiasi baik nurse, dokter, itu fungsinya seperti serikat pekerja, ya. Tapi karena di sini di negara kita ini agak ajaib gitu ya, makanya kita bentuk ini gitu ya, Ya. supaya kita fokus lah. Kalau OP itu bicara soal macem-macem lah dan lain-lain. Enggak. Kita di sini hanya bicara tentang kesejahteraan tenaga kesehatan dan kebijakan terkait dengan kesejahteraan dan jaminan bagi pekerja kesehatan. Itu saja yang kita bicarakan. Di luar itu enggak ada. Ya, tapi jangan lupa ya, teman-teman semua. Saya selalu mengapresiasi yang namanya proses legal dari yang namanya advokasi terkait tenaga kerja. Tapi ingat, institusi yang kita lawan ini adalah yang namanya kita berhadap-hadapan adalah institusi politik. Ya, jadi kayak di berita itu bupati memecat 200 sekian tenaga kesehatan. Ini bupati ini pejabat politik ini. Iya. Ya, jadi kita harus lihat juga yang namanya seluruh apa yang terjadi di eh, sektor kesehatan sebagai juga selain yang namanya ada aspek hukumnya, ada aspek legalnya, tapi juga ada aspek politisnya. Karena ingat, kebijakan kesehatan adalah sebuah produk dari yang namanya produk politik. Undang-undang itu produk politik, walaupun dia termasuk yang namanya hukum ya, Ya. hukum positif ya, ya. Peraturan presiden, Permenkes, semuanya itu semuanya adalah eh, produk politik ya. Jadi kita harus kalau kita bilang pakai pisau bermata dua ngelihatnya ya, atau kacamata dua dari dua sisi, legal formal sama politis. Ini dua-duanya harus kita. Tapi politik kita politik apa? Politik kita adalah politik serikat pekerja. Politik yang namanya yang berbicara tentang kesejahteraan tenaga kerja. Bukan untuk jabatan, bukan untuk apapun, ya. Tapi politik bagaimana caranya kebijakan kesehatan, ya, terutama yang terkait tenaga kesehatan, tenaga medis dan lain-lain itu harus lebih berpihak pada tenaga kerja, Ya. ya, tenaga kerja kesehatan, ya, termasuk yang namanya eh, seluruh yang namanya kementerian terkait itu harus kita kawal dan awasi, ya. Jadi eh, lucu ya, bupati ya, yang namanya mecat tenaga kesehatan ya, itu luar bioskop itu menurut saya tuh, ya, luar biasa tuh hebatnya tuh, ya. Kemudian yang namanya dinas kesehatannya nggak ngomong lagi apa-apa, ya kan? Itu. Sekarang Kemenkes bilang butuh tenaga kesehatan banyak, dibuka P3K, ya kan segala macam. Begitu yang namanya sudah dibuka, di-cut lagi. Kan ini inkonsistensi gitu, ya.
inkonsistensi buat teman-teman tenaga kesehatan. Nah, ini kita harus punya sikap, gitu ya. Harus punya sikap bagaimana kita tetap membela teman-teman yang sudah menjadi korban. Begitu. Itu sih dari Ya, saya, Pak Gegen. Terima kasih, Bang. siap. Baik, ini mempertegas ya. Yang disebut di luar itu bukan di luar OP kita ya, apa di luar sana ya dok ya? Ya, Di luar itu maksudnya di luar negeri ya? ya di luar negeri. Di Ya. luar negeri itu, Nah, misalnya saya ambil contoh American Medical Association, itu asosiasi dokter di Amerika. Mereka nggak aja satu, banyak, ya. Itu prinsip perjuangan saya loh, Undang-Undang Nomor 17. Nggak boleh ada satu organisasi, ya ya. multibar ya. Dan nggak boleh dicantumkan di undang-undang. Iya, Kalau dalam negara demokrasi itu nggak boleh nggak boleh. tercantum di undang-undang hanya satu organisasi. Itu Iya, nggak boleh. Ya. Kemudian harusnya kalau di luar sana American Medical Association itu serikat ininya, serikat pekerja dokternya, tapi mereka di rumah sakit pun punya serikat sendiri. Gitu ya. Paham ya? siap. Ya. Jadi Ya, ketika bicara soal eh, terkait upah, jam kerja, itu yang maju dua di sana. Serikat pekerja di rumah sakitnya maupun yang namanya serikat pekerja yang misalnya khusus dokternya, organisasi profesi dokternya lah. Di sana ceritanya seperti itu. Tapi fungsinya sama seperti serikat pekerja. Yang ajaib ya di negara kita. Ya. Yang ajaib di negara kita. Tapi saya bilang gini, kenapa nggak begitu? Karena kebijakan kesehatannya tidak membuka peluang untuk seperti itu. Ya, organisasi profesi itu kayak regulator di sini. Ya, kayak regulator. Tapi melalui Undang-Undang Nomor 17 ini sudah selesai. Sehingga kita bisa bergerak ke next step-nya. Ya, next step eh, dari tahapan perjuangan menuju kesejahteraan buat tenaga medis dan kesehatan di Indonesia. Terima kasih. baik. Eh, nah, terima kasih Dokter Regin. Makin jelas nih sebetulnya teman-teman posisi eh, ada di mana kita ini ya. Nah, kembali ke Bu Darsina. Ingat Bu, dulu pernah OP kita membuat surat edaran, ya kalau nggak salah, memohon kepada Disnaker supaya pemerintah mengeluarkan menganjurkan untuk 3 UMP ya bagi perawat. Pernah dengar Bu? Tidak UMP. Ya, jadi membuat surat Ya, edaran. ke Oh ya, Pak Wamenaker yang Gegen, memang kita tuh yang lucunya ya, UMP itu nggak berlaku di sektor kesehatan. Iya, itu. Nggak berlaku ya. Iya. Jadi kita nggak bisa nyalahin vis-a-vis yang namanya tenaga tenaga apa eh, rumah sakit atau apa klinik untuk memperlakukan yang tidak sesuai dengan UMP. Nah, itulah kenapa kita perlu kebijakan dulu, minimal statement dari eh, Kementerian Tenaga Kerja bahwa yang namanya pekerja itu include pekerja sektor medis, Iya. sektor kesehatan. Artinya begitu ada dorongan untuk itu, artinya apa? Implikasinya. Implikasinya adalah bahwa yang namanya pemberlakuan UMK itu minimal sama untuk seluruh, untuk baik buruh manufaktur maupun untuk tenaga kesehatan. Jadi supaya tadi dibilang legal standing kita enak gitu. Ya, Iya. kita bicara mau dorong UMK, UMP, padahal kita tuh nggak termasuk. Kan di webinar kemarin Bung Jimmy, Bung Jimmy ya, Irwansyah ya, dosen FISIP UI itu bilang nggak termasuk, ya. Iya. Termasuk ada edaran tuh dari PPNI. Saya baru tahu tuh supaya Ada. kita nggak sama Pak UMP, berarti di bawah UMP bisa dong, ya kan? Ya Iya. kan itu lucu ya, Oh. gitu loh. Kita nggak mau Ah, disamain sama manufaktur, tapi membuka peluang ya lebih rendah daripada manufaktur. iya. Ya, ini yang saya bilang tadi ya. Makanya kita kalau saya bilang pertama eh, tohokan kita harusnya ke Kemenaker ya, supaya ada statement atau yang namanya entah surat edaran atau yang namanya kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja yang menerangkan bahwa yang namanya pekerja itu adalah termasuk include pekerja kesehatan atau sektor jasa lainnya. Ya, Oke. ingat loh, UMK itu nggak berlaku untuk Iya. kita. Satu lagi untuk apa? Untuk asisten rumah tangga. Ya, jadi
Ya kurang lebih bisa interpretasi sendiri deh. Ya. Ya, yang nggak berlaku UMK itu siapa sih? Salah satunya asisten rumah tangga. Ya, Ya, ya. Jadi nggak usah terlalu dibahas ya dok ya. Nanti nggak perlu dibahas. ada sesuatu yang saya nggak masuk. Ada yang Oke. luka lama. Baik, Bu Darsina, bagaimana Bu? Menurut Ibu? Eh, ya tadi seperti kata Pak Dr. Roni, Pak Gegen, ya kadang-kala memang gak pengen berjuang sendiri tapi nggak bisa, nggak kena. Jadi buang peluru sia-sia. Iya. Memang kita harus bergabung ya. Di tempat kami dulu organik profesi malah bukan menolong profesinya. Kalau bisa menjoblokkan karena rata-rata apa pengurus organik profesi di tempat saya punya jabatan. Jadi dia tidak akan mau terusik dengan pihak manajemen, Pak. Jadi untuk ini dulu di salah satu tempat saja, ya kan? Jadi tidak akan pernah mengeluarkan bagaimana caranya untuk mengangkat harkat atau harkat martabat dari profesinya. Jadi makanya kadang suka akhirnya profesi itu lari kepada serikat. Harusnya kan di saat memang anggotanya terpuruk atau memang perlu ditolong, dia harus menjadi pejuang di depannya, Pak. Ini malah kadang kebalik. Kalau bisa, yang penting asal Bapak senang. Ini yang seprofesi akhirnya tenggelam. Nah, tapi seperti tadi, kalau kita berjuang sendiri-sendiri, saya tidak yakin mau bikin UMP kita beda sendiri dari profesi tenaga kesehatan lain kan tidak memungkinkan, Pak. Harusnya kalau mau seperti tadi, kita bergabung satu tenaga kesehatan bersatu, apa visi misinya? Kalau masih kurang kuat, kan ibaratnya Pak, kalau kita besar, pasti yakin pemerintah akan lebih mendengar daripada sekelompok-kelompok kecil apapun itu. Artinya bahwa semua khususnya para pekerja baik di sektor kesehatan, manufacturing ataupun yang lain itu memang membutuhkan. Misalnya seperti tadi UMK kita memang terlalu rendah. Ya kan? Kan itu kita sudah bisa menghitung, Pak. Nah, tidak sebanding. Jadi kadangkala organik profesi pun tidak selalu mendukung, Pak. Khususnya saya sebagai perawat di tempat saya saat itu organisasi profesi saya tidak pernah menjadi tempat kami untuk mengadu bagaimana meminta tolong. Akhirnya kami berjuang sendiri gitu. Jadi saya tidak tahu mungkin kalau di pusat itu sampai nggak itu ke tempat unit masing-masing tempat ini seperti rumah sakit Pak Gegen. Jadi kayaknya tidak mungkin ya organik profesi sendiri begini gitu untuk menaikkan hal seperti itu kalau berjuang sendiri. Tetap kita mesti bersatu dengan organisasi lain, paling tidak mungkin sesama tenaga kesehatan. Itu Pak Gegen yang Siap, bisa saya siap, Bu. tambahkan. Ya, eh, Iya. ya ini dipertegas kembali oleh Ibu Darsina bahwa memang eh, OP itu tidak berjuang, kita tidak bisa berbicara UMP, UMK ya, apalagi himbauan. Himbauan Ya. itu ya namanya himbauan ya suka nggak suka ya itu mah angin lalu sebetulnya. Nah kembali ke Angin lalu aja cuma sekedar basa-basi Pak, biar agak ya, ada seperti ada yang mau dikatakan. Gitu. himbauan dengan Nah, kop surat yang luar biasa. Apapun itu namanya tetap kembali ke ranah kita sebetulnya kata Bang Roy sebetulnya. Baik, iya. ini makin malam makin seru sebetulnya nih. Jangan lupa untuk teman-teman untuk isi link ya, link absensi supaya nanti kita bisa mendata, mendeteksi teman-teman yang sudah tergabung. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab, tapi tadi Pak Ketua sudah langsung menjawab tadi. Lalu nanti ada yang bertanya mau daftar menjadi anggota bagaimana nanti setelah jadi daftar isi link nanti kita akan bikin grup dan akan kita edarkan yang namanya Google Formulir seperti Iya, itu. Bang Gegen, menurut saya salah satu tugas dan tanggung jawab terdekat kita gitu ya. Kalau saya bilangnya kita butuh eh, eh, yang terdekat apa sih? Kalau menurut saya sih kita harus benar-benar mendefinisikan supaya kita benar-benar ini bisa yang namanya terinclude gitu ya. Ketika bicara upah minimum ya yang ditentukan oleh provinsi itu harusnya terinclude lah tenaga kesehatan di situ Ya, ya. Ya, Jangan kita betul. sama kayak Jangan apa tersirat, namanya? Pak. Jadi Ya, harus jelas. harus jelas Ya, gitu. Nah, ini harus kita bisa jelas. bisa bersama-sama nanti ya sama teman-teman Kasbi, KPBI atau FSPMI Ya, semuanya yang bisa bergabung supaya kita benar-benar minimal target kita itu dulu deh, ya. ya, Sebagaimana betul. supaya yang namanya
teman-teman eh, bisa kita dikategorikan sebagai sama seperti buruh manufaktur, ya. Buruh kesehatan, buruh manufaktur, buruh semuanya sama, ya, bahwa kita harus yang namanya minimum UMK, ya. Jadi bukannya tidak mau disamakan dengan ini ya, jadi definisinya ini lucu. Kalau tidak mau disamakan, berarti di bawah bisa dong, ya kan? Jadi Iya, ya betul, kita betul. harus punya minimum. Nah, minimum kita itu pertama, target pertama adalah bagaimana caranya kita berjuang bersama. Ya, Bang Sunarno, nanti ya ada Bang Cecep Saripudin juga di sini ya, eh, yang sudah ikut bergabung dari KASBI, dari KPBI ya, Oh, dari Koalisi Gebrak nih ya. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng nantinya agar yang namanya sektor pekerja sektor kesehatan ini bisa yang namanya terinclude di dalam yang namanya kategori pekerja yang Ya, minimum paymentnya termasuk dalam upah minimum provinsi. Kalau prinsip. upah minimum provinsi itu sudah kita jadi target, kita terinclude di situ, artinya baik yang namanya di apa, di rumah sakit, di klinik, di mana-mana itu sudah masuk karena kategorinya bukan kategorinya wilayah, ya. Kalau upah minimum itu kan wilayah kategorinya, ya. Artinya yang di kategori di wilayah itu bisa mendapatkan sesuai dengan penetapannya itu. Nah, itu menjadi ground kita, makanya awal kita mungkin akan dorong ke arah sana ya Bang Gegen ya. siap. Ya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, saya ingatkan kembali untuk isi link teman-teman nanti untuk keanggotaan kita akan share. Baik, ini ada Bang Cecep Saripudin ya dari Kasbi. Iya, Pak. Ini Bang Gegen dari KPBI dia. Oh, KBBI, KBBI. Oh, beda lagi ya. Baik. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke Bang Cecep? Saya dari Jamkeswot, Bang. Apa tuh? Dari relawan pengawas jaminan kesehatan. Oh, relawan jaminan kesehatan. Oh, siap, siap. Ya, terima kasih setelah bergabung, Bang. Nanti kita bisa bersama-sama kolaborasi. Siap, Pak Gigen. Terima kasih. Oke. Namanya sama Bang Cecep, sama Cecep Saripudin KPBI, orang Oh, Bitung. siap, 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 Pak Dokter. Siap. Oke, Bang, thank you Bang, datang Bang. Ya, siap. Ya, Oke, nanti isi link ya. Baik, ini sudah larut malam. Mungkin sebelum nanti kita tutup, saya ingin rangkuman dulu dari apa namanya beberapa narasumber. Mungkin closing statement. Saya sampaikan, saya sempatkan kepada Pak Sunarno. Apakah masih monitor? Mungkin kecapean habis orasi. Ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin untuk Bu Darsinah dulu sebelum nanti kita minta penutup langsung dari Pak Ketua. Silakan Bu Darsinah, closing statement Bu dari rangkaian kita talkshow malam ini. Oke, terima kasih Pak Gegen ya. Sebagai penutup dari saya, tadi nomor satu, kita mesti merubah mindset kita dulu, ya, bahwa eh, jangan pernah malu bahwa kita ini, kalaupun kita harus disebutkan buruh itu dulu, karena di situ persepsi kita sama, buruh itu sama pekerja, kita akan lebih gampang merekrut tenaga kerja untuk bisa satu visi misi dengan serikat pekerja lain untuk meningkatkan meningkatkan taraf hidup kita, kesejahteraan kita. Jadi semua pekerja, baik pekerja kesehatan, pabrik atau mungkin manufaktur yang lain bisa bersama-sama sehingga tuntutan-tuntutan yang tadinya kita menolak misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja dengan bersatunya semua lini itu akan bisa mudah-mudahan pemerintah bisa menerima atau mungkin bisa
menerima segala masukan atau usulan-usulan yang kita berikan eh, mm, dapat lebih meningkatkan kehidupan atau taraf penghasilan yang sudah kita terima selama ini yang masih hanya tadi terlalu minim ya untuk tidak sebanding dengan capeknya tenaga kesehatan bekerja dengan upah yang kita dapatkan. Menurut saya itu sangat tidak sebanding, baik dalam pendidikan, baik dalam biaya yang kita keluarkan, apalagi misalnya medis. Satu dokter saja bisa sampai, apalagi swasta bisa 800 sampai 1 miliar untuk menyekolahkan mereka. Padahal sekarang kalau pakai Ciptaker cuman berapa gajinya? Kita sama dan tidak lebih baik juga. Padahal bisa satu perawat menyekolahkan bisa 100 sampai 150 juta minimal untuk bisa menyelesaikan D3. Ini apalagi tenaga tadi di Manggarai cuma 400 500. Saya pikir dimanapun kita berada, tenaga kesehatan nggak ada biaya yang terlalu murah atau mungkin kecuali mungkin negeri. Tapi yang saya rasakan menyekolahkan beberapa keluarga, tenaga kesehatan itu bukanlah biayanya kecil. Jadi alangkah baiknya bahwa memang UMR atau MR yang kita terima pun ada baiknya, baik tunjangan-tunjangan itu lebih tinggi dari yang kita dapatkan sekarang. Mungkin itu aja dulu Pak Gegen untuk tahap ini. Jadi tidak terlalu muluk-muluk kalau saya. Yang penting mari bersama-sama mindset kita rumah bahwa kita ini adalah pekerja dan buruh supaya kita ikutin ini organisasi ini untuk kemajuan kita. Itu dulu kali Pak Gegen dan Dr. Roy ya. Baik, terima kasih Bu Dasina. Baik, Ya. itu apa namanya konsisten dari Bu Dasina. Saya kembali Ya. ke Dr. Roy sekaligus untuk penutup acara ini. Unmute, Dok. Selamat malam teman-teman semua. Saya gembira banget di sini ya. Tadi Bang Sunarno, di sini ada Bang Cecep Saripudin juga, Jam ke Swatch ya. Dan rekan-rekan semua rekan-rekan yang hadir di sini ada senior saya, dokter spesialis jantung, Dr. Reynold Agustinus ya. Kemudian ada rekan-rekan lainnya ya, baik dokter, perawat, bidan dan lain-lain. Ya kita harus sadar ya teman-teman, pertama adalah bahwa kesejahteraan tenaga medis itu sekarang masih ketinggalan jauh sekali daripada buruh manufaktur. Ya, kasus Manggarai, kasus rekan-rekan di Manggarai yang dipecat gara-gara menuntut kenaikan upah dari 400.000 perak, ya, ini harus menjadi catatan tebal dalam yang namanya di kepala kita masing-masing. Ya, ini kondisi tenaga medis di Indonesia sekarang. Padahal tuntutannya kita harus bekerja profesional, bekerja dengan sebaik mungkin karena kita bekerja berhadapan dengan nyawa manusia. Ya, bukan hanya upah, jam kerja kita gila-gilaan. Ya, banyak rumah sakit yang jam kerjanya masih di atas 200 jam kerja. Banyak juga yang di klinik-klinik ya, nggak usah jauh-jauh di klinik-klinik masih yang namanya jauh dari UMK. Ya, jam kerja juga tinggi sekali. Tidak ada jaminan kecelakaan kerja. Tidak ada jaminan hari tua. Ya, dipecat juga nggak ada seperti teman-teman buruh manufaktur yang apa namanya, yang sangonnya jelas. Ya, jadi saya minta teman-teman malam hari ini mudah-mudahan bisa merenung. Ya, mau seperti apa ke depannya profesi yang kita geluti sekarang. Ya, buat saya yang namanya perjuangan untuk yang namanya kesejahteraan profesi tenaga kesehatan ini sudah sebuah keharusan. Nah, saya di sini mengajak teman-teman semua, rekan-rekan dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan seluruh tenaga kerja kesehatan, ya, dan non kesehatan yang di rumah sakit untuk bergabung, ya, supaya organisasi ini bisa besar. Sekali lagi saya tegaskan, organisasi ini politiknya adalah politik kesejahteraan tenaga kesehatan. Ya, tidak ada lain selain itu. Ya, saya make sure semuanya bahwa tidak ada selain daripada politik kesejahteraan untuk menuju kesejahteraan tenaga kesehatan dan lingkungan kerja yang lebih baik. Ya, bergabung kita akan rumuskan target-target kita bersama ya Bang Gegen ya. Siap. Kemudian yang namanya di organisasi kita juga banyak rekan-rekan yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan
juga sebagai hukum, ya, memiliki background hukum, lawyer dan lain-lain, ya. Jadi advokasi-advokasi bisa dilakukan melalui rekan-rekan yang ada di sini, ya. Jadi mari bergabung teman-teman, mari kita berjuang bersama, ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa membawa perubahan yang signifikan untuk tenaga kesehatan. Terima kasih.